Ramai penolakan beberapa ormas keagamaan atas izin pengelolaan tambang oleh pemerintah. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia akan mengambil langkah selanjutnya sebagai respon atas hal ini. Lantas, apa tindakan pemerintah menanggapi hal ini? Bagaimana peta jalan pengelolaan wilayah tambang oleh ormas? Saksikan ulasan selengkapnya bersama redaktur Detik Finance dalam editorial review. Beralih ke Jawa Tengah, sampah masih menghantui warga Yogyakarta. Berbagai usaha telah dilakukan. Namun, mengapa hal ini masih tetap bergulir? Ikuti laporan redaktur Detik Jateng terkait hal ini di Indonesia Detik ini. Sore ini kita akan berbagi pandangan bersama Cynthia Suci Lestari tentang konsep hidup minimalisme lewat komunitas dan media Live Fit Less. Saksikan pembahasannya hanya di Sunset Talk. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 10 Juni 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gue pikir mau diambil, mau dikecrekin, taunya enggak ya. Kecrekin is solasir. Kenapa ya? Kecrekin solasir, jadi harus digini. Oh, oke. Apa kabar Detikers? Semoga hari ini, di hari Senin ini menjelang akhir-akhir hari Senin itu biasanya kan baterainya kalau pagi-pagi itu masih 100%. Kalau udah sore tuh biasanya baterainya udah mulai ya setengah lah kalau nggak dipakai main sosial media gitu. Lo tipikal orang yang hate Monday atau love Monday? I don't really care about this actually. Sometimes I forgot. Ya, memang kalau umur tidak ada yang bisa No, karena ya? tidak, tentu bukan itu alasannya. Apa dong? Ya ada sih itu sedikit. tapi mostly itu karena as a freelance aku tuh kayak inget tanggal. Tapi kadang I don't really care about days. Iya. Karena nggak nulis tanggal ya biasanya. Ya nggak nulis tanggal. Nggak, maksudnya nggak ada kebutuhan untuk kerjaan tuh nulis tanggal. Oh iya nulis gitu. Enggak. Biasanya langsung masukin ke reminder. Oh tanggal sekian. Yang penting aku inget tanggal gitu. Tanggal sekian ada ini. Oh bayaran tuh tanggal sekian. Tanggal aja yang diinget gitu. Iya betul. Iya Hari nggak diinget. Kita tuh we diinget. count numbers not days gitu. Jadi ya begitulah. Anyway, hari apapun tidak terlalu penting ya. How was your weekend? It's good. Wait, jawab dengan emoji, ekspresi emoji. Coba gue pengen lihat. Kayak gimana tuh? Itu mana emoji ada apa ya? emoji pakai begini? Senyum karena gue kemarin smile, big smile. Jadi jadinya it jadi badut it. Oh iya. Cie, tanggal berapa sih? Gue gak tahu lagi. Apaan? Oh iya, kami berdua adalah Gemini. Oh my god. We are flex sekali Gemini ya. the public enemy. Oh jadi Enggak, seneng tuh gara-gara kemarin gue mengalami nostalgia dengan dengerin lagu-lagu anime yang disuguhkan dengan orkestra. Jadi gue itu salah satu, it's one of my coping mechanism gitu. Denger di mana? Ini di Piringan Hitam? Bukan, nonton orkestra. Oh oke. Jadi ada orkestra yang dikonduktori oleh Afif Priyatna, terus dia ngajak paduan suara terbaik yang dia punya. Nontonnya di mana? Di ini G-Expo Convention and Theater. Apa lagu yang paling berkesan? Bukan gitu. Shinchan tuh gimana sih awalnya? Seluruh kota merupakan tempat, atau lagunya Stand By Me-nya Doraemon, atau lagu Goku Dragon Ball. Orang pun datang. Oh ini pakai bahasa Indonesia semua? Enggak semuanya. Ada juga soundtrack yang versi bahasa Jepangnya, kayak soundtracknya Inuyasha. I bet you know Inuyasha, right? Because enggak it's tahu. enggak. Karena kan Inuyasha biasanya orang-orang yang udah senior. Yang ngikutin Inuyasha tuh biasanya yang orang-orang udah senior. Oh iya kan Anda. Aku taunya Samurai X. Oh iya, lebih senior lagi sih itu. Tahu nggak lagunya Samurai X? Judulnya It's Gonna Rain kalau nggak salah. Kayak gimana tuh lagunya Kamaya? Yang nyanyi siapa ya? Aduh nggak tahu lagi gue Samurai X tuh. It's gonna rain. Tahu nggak sih? Itu lagunya membekas banget kayak
Itu Kenapa? itu anime yang ya Lo ngikutin Samurai X tapi? ngikutin, tapi kartunnya dulu Iya. yang zaman dulu ya kan. Itu salah satunya, kalau ada inget kasih tahu dong The Tickers. Lupa lagi tuh Gimana? lagunya Sekali lagi siapa? nanya gimana? Katanya apa ya? Oh deh bodoh. Na. Nanti deh gue cariin lagi. Na. Ih dia tahu loh lagunya. Kayak gitu? Iya Lah, kayak gue gitu. sembarangan Judulnya- doang pada judulnya pokoknya It's Gonna Rain. Kalau nggak salah ya. Oke, judulnya. coba kalau ada yang Ih, tahu sebel, The Tickers sebel. ditulis di kolom komentar kita. Kita udah lama gak bacain kolom komentar ya. Iya, Masih banyak nih bener. harusnya yang It's mau. Gonna Rain itu It's Gonna Rain Bonnie Pink yang Bonnie nyanyi. Pink. Ya. Gue taunya Bonnie the River. Beda ya. Beda ya. Ih, The Tickers. dengerin deh pokoknya, itu salah satunya. Tapi itu adalah hal yang bikin lo seneng gitu ya di weekend kemarin ya. Iya. Salah satu hal yang menyenangkan dinikmati pada akhir pekan kemarin. Kenapa? Ada apa dengan weekendnya Mai? Ada yang mau di-share? Oh enggak sih, biasa aja weekend saya. Weekend saya adalah killing time dengan nonton Netflix, terus biasalah. Nggak kerja kemarin waktu akhir pekan? Tidak. Sama siapa? Oh tiap hari kalau itu. Gue kira mau jawab itu tadi. Enggak. Kayak udah nggak berasa kebetulan- lagi mana akhir pekan mana yang weekdays tuh nggak berasa lagi ya. Iya. Cuman kemarin emang bener-bener taking day off banget Ah, ya I see. weekend, jadi bener-bener ya begitulah, benar-benar menikmati aja, nggak kemana-mana. Ya keluar sebentar kayak beli makan atau beli apa gitu, tapi nggak ada ngapain gitu keluar tuh nggak ada, benar-benar Sometimes kita emang enjoy the butuh kayak gitu sih, time just killing time with ourselves aja gitu. with ourselves banget. Iya, with ourselves banget, not with others. Ya Edo soalnya masih sendirian, jadi ourselves gitu. Emang orang yang berpasangan nggak boleh with ourselves juga? Boleh, tapi kan nggak mungkin sendirian. Saya mau ngumpet Kenapa? kemana? Kan nggak mungkin saya ngumpet. Boleh juga Edo nggak kok sendiri. buat me Oh time. enggak, oh Tapi aku nggak berarti, mau cerita. oh oke. Boleh, kita saat ini udah Iya, di tahu-tahu aja. jam Oh 15.44 gitu, ya. baik. Jadi tinggal sisa 15 menit lagi menuju penutupan IHSG hari ini. Kita cek dulu yuk apa-apa aja sentimen-sentimen perdagangan yang pengaruhi hari ini. Tapi sebelum videonya diputar, kita mau cari lagi. Kita mau share beberapa berita ekonomi yang menarik untuk kita share hari ini. Apa Tickers. tuh? Makanya ya bos ya. Salah satunya adalah produksi beras nih katanya merosot, Mae. Ih, karena Lo mau, udah ngerasa belum kalau harga beras mahal? jujur gue beli beras 3 bulan sekali tuh. Kelihatan mesinnya online ya. Gak Enggak, masak enggak. sendiri nih orang-orang Oh kayak mesen gini makanannya. nih. Iya. Ya karena mostly kan ada di luar. Iya sih ya. Sampai kadang ya kalau udah masuk bulan kedua tuh si mbak di rumah tuh langsung kayak gini, Bu, berasnya mau saya bawa pulang aja. Oh iya mbak, Saking bawa aja mbak. takutnya berjamur ya kalau kelamaan dihabisin berkutu, ya. bukan ya, berjamur lagi. berkutu. Jadi daripada nggak kemakan kan. Satu tubuh di dapur. Karena mau musim kemarau ya, Do ya, ini Iya, juga karena ya. soalnya musim kemarau sudah di depan mata. Kalau dari data Badan Pangan Nasional nih bilang Indonesia tuh akan masuk musim kemarau sehingga diproyeksi produksi berasnya pun juga akan jauh lebih rendah daripada konsumsinya nanti. Berdasarkan proyeksi survei kerangka sampel area Badan Pusat Statistik, produksi beras Januari sampai Juli 2024 ini itu 18,64 juta ton. Sementara angka ini disebut lebih rendah 2,64 juta ton dibandingkan periode sebelumnya. Jadi ada penurunan produksi. Hal tersebut menjadi perhatian dari pemerintah karena ke depan ini akan jadi musim kemarau. Jadi udah produksinya juga rendah. Di depan ada musim kemarau, jadi ini ada perhatian nih. Apakah ini jadi pintu celah untuk pemerintah kembali mengimpor beras? Itu jatah beras impor kita yang waktu itu sebelum lebaran kan katanya akan bisa tuh sampai 6 bulan ke depan tuh. Iya nggak sih kalau nggak salah? Lupa sih gue angkanya jujur. Jujur gue lupa ternyata angkanya. kita kekurangan lagi nih. Iya. Berarti jumlah konsumsi kita meningkat dong ya? Mungkin. Nah, kalau misalnya kita bicara soal konsumsi beras Januari sampai Juli itu sebanyak 18 juta ton ternyata. Artinya ada surplus sebenarnya sebesar 650 ribu ton kalau misalnya dikurangi sama produksi sampai Juli 2024 Detikers. Nah, disebutin kalau produksi beras ini pada bulan Mei itu tercatat cuma 960 ribu ton atau lebih rendah 1,19 juta ton dari kebutuhan konsumsi masyarakat. Sementara di Juni juga diprediksi cuma 760 ribu ton atau lebih rendah dari konsumsi sebesar 1,22 juta ton. Jadi sepertinya melihat musim kemarau yang ada di depan mata kemudian surplusnya segitu sementara konsumsi kita tinggi ternyata tadi daripada produksinya. Jadi sepertinya pemerintah ini sedang
bersiap-siap gitu untuk supaya jangan sampai beras kita itu kekurangan di dalam negeri. Berarti kita siap-siap untuk impor lagi nih. Mungkin. Bisa jadi ya. Ini kalau mau ngomongin soal ekspor dan impor, kita juga tentunya harus mempertimbangkan harga dolar nih ya Amerika Serikat. Karena kalau sekarang nih ada tickers ya, dolar Amerika Serikat itu makin berotot alias sudah mendekati 16.300. Wih, jadi dolar Amerika Serikat nih merangkak nih nilainya mendekati level 16.300 di hari ini ya. Dan dolar ini memang mengalami penguatan terhadap rupiah dan juga mata uang negara lainnya selama beberapa bulan kebelakang ini. Kita selalu bahas nih ya sama Mbak Sheryl nih setiap kita ada setiap di segmen market review. Jadi kalau misalnya dikutip nih dari data RTI pada hari Senin ini, dolar Amerika Serikat itu menguat 111 poin atau 0,90% menjadi 16.290 gitu. Dan kalau dari sepekan terakhir dolar juga menguat 0,52% dan dari sebulan terakhir 1%. Dan kalau kita tarik lagi garis lebih panjang lagi 6 bulan itu menguatnya 4,36%. Nah kalau dalam setahun ini mengalami penguatan lumayan juga ya 9,62%. Wih, ini kayaknya kalau misalnya dolar semakin bertambah terus juga kita ada rencana lagi untuk mengimpor beras begitu ya. Bebannya akan makin besar. Bebannya juga akan semakin besar. Apalagi kalau melihat berita-berita juga beban hutang Indonesia juga kan semakin bertambah gitu ya. Itu baru dibuka sudah agak berat ya. Itulah peringatan ya dari Anita Mae, Bu Sri Mulyani soal utang, soal beban ekspor impor neraca dagang. Itu takut perlu jadi perhatian deh. Bu Sri, Bu Ani mohon maaf ya Bu ya. Saya cuma membaca berita aja. Iya. Kita kan juga memang media tugasnya untuk juga kasih peringatan gitu. Kalau ada hal yang mungkin bisa jadi batu sandungan di depan, mungkin kita bisa sama-sama perbaiki. But anyway, benar kata Mae kalau misalnya ekspor impor itu sangat terpengaruh sama yang namanya kurs. Kurs bisa juga kalau dalam bahasa gaul artinya kurang. Kurang gitu biasanya. Kurs gitu. Oh itu anak kurs nih gitu. Enggak, sekarang ngomongnya kurang tahu. Ada lagi advance-nya tuh kurs. Jadi kayak orangnya kurs lagi gitu. Gue pikir kurs itu. Kurang. Ya kan kurang kan? Kurang di atasnya kurs. Iya. Advance lagi tuh. Yaudah deh, okay. Terus ada tambah laginya. Jadi kayak kurs lagi gitu. Kurs bet. Nah itu Gen Z beneran, gue percaya tuh kalau dia ngomong tuh. Itu mah jadul banget, Gen Z jadul itu kalau masih pakai bet ya gak sih? Dia soalnya umur doang muda tapi muka sama kelakuan tua. Itu adalah statement. Baiklah Detikers, kita ke sentimen-sentimen yang mempengaruhi market hari ini dulu. Apa aja? Ini dia videonya. Kita udah di market review Detikers. Udah tahu dong siapa teman kita di sebelah kita nih. Dia sudah hadir dari kita opening guys ya. Saya begitu dia hadir langsung auranya langsung terpancar. Terlalu kuat gitu ya. Kita sampai terintimidasi ya. Terintimidasi. Kayak, kok belum mulai saya nih? langsung kayak
Ampun suhu. Punten gitu. Ya, kita sudah bersama dengan Mbak Sherry. Yeah. Dari investasiku. Mbak Sheryl dengan baju barunya. Baru Baru lihat ya. lihat. Tapi masih ada nada investasikunya, masih ada ijo-ijonya dikit. Ijo nggak sih itu? Apa biru? Biru. Oh, biru ya. Ininya apa sih namanya nih? Lanyard ya. Oh, lanyardnya. Ya iyalah orang tulisan investasiku. Masa yang lain? Ijo, Ih, ijo apa yang malu-malu? ijo yang malu-malu. Ijonya IISG hari ini. Oh. Kalian terlalu serius, guys. Ini jokes bapak-bapak sudah mulai merambah ini kayaknya ke jiwanya Edo ya. Jadi mau itu betul. dimaklumi ya guys. Ijo IISG hari ini malu-malu, Mae. Karena cuman Kenapa? 2,9 poin atau 0,04% ijonya. Di awal pembukaan di Di sesi hari ini, pertama di detik atau ini. totally hari ini? Di pembukaan Oh. sempat naik, sempat Hmm. ijo, kemudian turun cukup dalam, kemudian Hmm. naik lagi. Kemudian tadi pas kita lagi ngobrol opening, Mm-mm. itu dia sempat merah. Terus sekarang ijo lagi dikit aja. Wow. Kita- Ada apa? Ada Nah. apa nih yang terjadi? Kenapa dia Galau segalau kayaknya. itu hari Betul. ini? Boleh kita tanya Mbak Sheryl dulu, Mbak? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat memang bursa saham regional Asia hari ini sebagian besar libur. Ada China, Hong Kong, Taiwan gitu. Jadi sentimennya kalau dari Asia agak minim nih. Nah, tapi kalau dari Amerika di hari Jumat kemarin data tenaga kerja yang kita tunggu-tunggu ternyata secara mengejutkan variatif. Jadi membuat pasar bahkan Bank Sentral Amerikanya bingung untuk mengambil keputusan. Variatif itu dalam arti apa tuh, Mbak? Jadi ada yang bagus, ada yang jelek. Oh, jadi nggak bagus semua atau nggak bisa Betul, dipukul rata jelek nggak semua seragam. gitu ya? Iya. Jadi tingkat penganggurannya naik, tapi jumlah tingkat pertumbuhan upah per jam sama tingkat pertumbuhan ketersediaan lapangan pekerjaannya itu meningkat di bulan Mei. Seperti itu. Jadi tidak sinkron nih. Ini berarti kondisinya. penganggurannya naik, padahal penyediaan lapangan kerjanya bertumbuh. Mm-mm. Dan Artinya upahnya banyak bahkan orang yang meningkat. malas kerja. Kan lapangan Kayaknya kerjanya ada. Kayaknya banyak yang ini kali main saham kali, Mbak. Oh iya, jadi trader ya. Itu Nah, kehitung nggak sih? perlu dicek itu ya. Itu kehitung. It's either main saham atau main judi online sih dia. Main Siap-siap slot dibakar aja Ih, ya. takut banget ya ampun. Ojo suzon. Oh. itu kan kejadian, Mbak. Yang dibakar Udah itu kejadian. udah kejadian. Ada yang bakar suaminya gara-gara main judi online. Astaga. Ya ampun, kita ada gak sih beritanya? Udah tadi pagi ya. Udah. Aduh, gak usah dibahas kalau gitu. Nggak usah dibahas. Belum, nggak usah. Mbak, aku mau nanya dulu boleh Iya, nggak? silakan. Sebelum Boleh. Anda berdiskusi berdua, Yes, saya yes, sebagai yes. pengamat ya. Saya pengamat loh sekarang, harusnya saya pakai kacamata gitu. Nggak, aku mau tanya nih, kan minggu lalu pertanyaanku adalah apa sih yang mempengaruhi dari hasil atau data pengangguran di Amerika? Kan udah dijawab nih sama Mbak Sheryl gitu. Nah, hari ini baca berita lagi nih kalau pengangguran di Indonesia tuh bertambah dengan adanya PHK besar-besaran dari sektor tekstil. Ya kan? Manufaktur, ya. Dari sektor manufaktur. Nah, kalau ke ekonomi Indonesia sendiri gitu, atau mungkin dengan perbandingan yang sama dengan data yang dirilis sama Amerika, Indonesia pengaruhnya seperti apa nih, Mbak? Oke, kalau data dari tekstil itu kita masih belum pantau ya, dan juga biasanya data pengangguran Indonesia dalam negeri itu masih pekan depan ya kurang lebih rilisnya ya, dan nggak berkaitan sih sama Amerika. Kalau Amerika terkait kenapa? Karena menjadi salah satu tolak ukurnya Bank Sentral Amerika alias The Fed itu untuk memangkas atau menahan suku bunganya yang saat ini masih tinggi. Tapi dengan kondisi pasar tenaga kerjanya yang mix atau yang bervariasi ini, jadi membuat pelaku pasar dan juga si Bank Sentral Amerika ini membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk mencermati susulan data berikutnya di bulan-bulan mendatang, data tenaga kerja. Karena harusnya rule of thumb-nya itu dalam jangka menengah panjang harusnya data tenaga kerja ini nggak boleh mix, harusnya seragam gitu. Jadi kalau sudah seragam, sudah rigid datanya, baru bisa diambil keputusan sama The Fed. Karena kalau datanya masih mix seperti ini, khawatirnya kalau terlalu cepat ambil keputusan
gegabah nanti The Fed-nya atau mengambil keputusannya kurang sesuai sama kondisi ekonomi yang sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi kalau dari Indonesia sendiri sebenarnya tidak berdampak seperti yang ada di Amerika ya Mbak ya? Betul, Oke. beda. Mungkin kalau di sini kita masih banyak bansos juga ya, masih sebenarnya nggak kerja juga bisa makan asalkan tinggal di pedesaan. Iya sih, benar. Bisa tanam, Asalkan tinggal di bisa pedesaan. bercocok ya. tanam, Makan Iya, lalapan iya, iya. aja gitu ya. Atau minta tetangga bisa juga kok. minta tetangga, minta pemerintah ya. Kan baik-baik kita kan. Maksudnya baik-baik orangnya. Bener, Suka mandi berbagi. lumpur aja bisa dapat Betul. saweran kan. Meskipun Bikin sekarang udah konten. nggak boleh ya, nggak boleh. Udah nggak boleh lagi ya konten Udah, mandi lumpur di TikTok nggak nggak boleh, lagi. karena yang mandi lumpur tuh nenek-nenek orang tua gitu loh. ini Kalau sama yang mandi nanti. lumpurnya orang dewasa nggak apa-apa. tetep aja nggak Oh boleh. tetap nggak boleh. Maksudnya kayak ya konten apa Iya, itu iya, mandi iya, iya, lumpur gitu kan. Tapi sekarang banyak juga gitu. Ya Jadinya benar mandi sih. madu. mandi susu. Mandi susu, mandi madu, iya benar-benar jadi cerita lagu dangdut gitu. Lanjut Dok. Basa. Oke. Mas Sheryl, tadi kan udah share kalau datanya tuh mix ya dan ini jadinya sentimen untuk The Fed nurunin suku bunga itu jadi makin kabur atau Betul, justru betul banget. ada hal lain? Jadinya dengan data tenaga kerja yang mix ini membuat ekspektasi atas pemangkasan suku bunga The Fed juga semakin kabur, semakin gak jelas. Bahkan kalau dari survei di pasar ini awalnya market di pekan lalu sebelum rilis data hari Jumat nih melihat probabilitas pemangkasan suku bunga September tuh ada di 65%. Berarti semakin dekat ya, semakin pasti nih. Semakin optimis lah ya. Lalu dengan data tenaga kerja tersebut yang rilis di hari Jumat malam WIB, jadinya probabilitasnya nih turun bahkan di bawah 50%, di 47% tepatnya. Waduh, makin gitu. turun ya. Makanya kita lihat bursa Amerika yang tadinya lagi euforia sama perkembangan kecerdasan buatan, lalu bursa Eropa yang tadinya masih euforia karena suku bunganya Dipangkas akhirnya juga. sudah benar-benar dipangkas. Lalu langsung lah Jumat nih kompak koreksi. Kalau di Asia juga sebenarnya masih kompak terkoreksi. Tapi hari ini saham brand menjadi penyelamat bagi IHSG, tidak seperti di pekan lalu. Jadi Kemarin penguat jadi- ya. Kemarin Betul, jadi penopang. pemberat. Hari ini jadi penopang gitu. Kita lihat saham brand hari ini ARA 10% ya. Untung udah beli. Oh, ketahuan nih. Enggak bercanda deh Tiker. Sebenarnya orang yang dengerin ini tuh pas tahu brand naik pasti dia akan bilang untung kemarin beli gitu. Iya. Oke. Karena Tapi juga benar juga ada yang beli dari Pak Prayogo Pangestu. Oh, yang beli PP. Iya, Om PP atau Opa PP ya. Iya. Iya, jadi beliau ini sebagai chairman dari grup Barito, beliau beli saham brand ini dalam jumlah yang cukup banyak ya. 300 ribuan lot nih gitu. Jadi kalau kita lihat juga sih secara harga memang brand tadi kan opennya di harga 5.500, which is itu 50% daripada harga 22 Mei kemarin di 12 ribuan, 50% diskonnya ya. Itu sebelum masuk papan FCA itu, transaksi FCA itu. Jadi mungkin Pak Prayogo juga mengambil momentum yang tepat. Diskonnya cukup signifikan, mungkin beliau sudah menilai wah ini cukup murah nih untuk prospek bisnis gue yang berkilau di masa depan. Berkilau. Iya. Jadi dia beli dan ya itulah saat ada big money yang masuk, ya biasanya saham juga ikut tergerak harganya seperti itu. Harum sekali nih. Wangi ya. Laper deh. Jadi distorsi kan? Gue tahu ini yang mesen mie goreng siapa. Bahaya sekali ini ya. Mengganggu Sambung analisis kita dasar. jadinya. Tapi selain daripada brand yang menopang IHSG hari ini, apalagi Mbak? Karena kalau dilihat nih ya, ini kita langsung ngumumin aja ya, IHSG hari ini ditutup akhirnya di level 6921 atau naik 23 poin atau 0,34% di akhir-akhir perdagangan. Apakah ini gara-gara komentar Mbak Sheryl tadi soal Langsung data rilis ketenaga kerjaan atau ada yang borong saham nih di akhir-akhir perdagangan Mbak Sheryl?
Kalau kita lihat memang kalau kita bahas kemarin nih teman-teman yang nonton, yang setia nonton Detik Sore, kita sudah bahas di hari Jumat dan Kamis kemarin. Kalau pelemahan IHSG itu di level 6.800-an ini memang sudah dekat di titik baliknya secara harga gitu ya. Kemarin kita katakan level support IHSG di 6.860-an. Ya sekarang closing sudah di 6.900 ya, sudah jadi tanda-tanda sudah terbukti ya kalau IHSG-nya rebound. Dan juga memang masih ada risiko di pekan ini, yaitu di hari Rabu dan hari Kamis ada pertemuan Bank Sentral Amerika. Tapi diperkirakan sih mayoritas pasar memperkirakan komentarnya Opa Powell, Opa Jerome Powell ini, Bukan Pauline ya? iya Powell, Beda ya. beda banget. Beda banget. Yang satu masih muda, yang satu udah Opa. senior. Iya. Nggak mau bilang tua, masih tetap penjaga perasaan Opa Jerome loh. Siapa tahu didengar. Oh iya, siapa tahu lagi nonton ya. Iya. Mungkin dia punya engine search untuk mencari nama dia ketika Oh disebutkan iya, langsung tuh kayak muncul di tag gitu ya. ke sensornya dia. Wah keren banget. Nah, jadi komentarnya ini diperkirakan akan lebih soft, akan membuat market cenderung lebih optimis, akan lebih menenangkan pasar. Karena kalau kita lihat juga marketnya volatilitasnya tuh akhir-akhir ini luar biasa, nggak hanya di IHSG saja, di bursa Amerika, Eropa, Asia lain juga seperti roller coaster kayak gitu. Sangat unpredictable ya. Betul. Iya kayaknya kalau ada yang punya kekuatan super untuk bisa melihat masa depan, cuan banget kayaknya ya. Aduh Do, pengen ya. banget sih gua. Iya nggak Gua akan sih? nanya ke orang itu, misalnya dia bisa punya kemampuan cenayang gitu ya. Gua akan nanya, kira-kira saham ini di tanggal segini bulan segini berapa? Iya, Udah harganya gitu. Iya betul. Jadi gua akan beli dari sekarang nih, all in nih. Wih, iya kan? Terus pakai paylater gak? Aduh, takut nggak pakai duit sendiri dong. Kan nggak boleh investasi pakai duit orang tuh, nggak boleh, harus Aido mah kan dana dingin. dari gajiannya dia yang beberapa kali itu ntar diputar-putar lagi buat belanja Oh iya, lagi. iya. Jadi Mendingan- nggak perlu keluar Betul. tabungan Betul, kan. mendingan Nggak invest ke perlu saya minjem daripada ke Tapera. Tetap ya, dia udah 2 kali loh ngomong kayak gini, statement kayak gini. Tapi gue jadi terfikirkan itu karena pas weekend kemarin gue nonton drakor yang dia tuh punya power untuk, dia tahu nih dia punya super power satu keluarga, dia tuh bisa tahu apa Yang terjadi yang di masa terjadi depan. di depan. Tapi lucunya yang dia bisa prediksi itu cuman nomor lotre sama saham. Keren Sumpah, banget. bener. Pas banget itu. Judulnya apa tuh? A typical family. Oh. A typical family. Catat, Mau catat, nonton catat, deh. catat. Jadi dia nggak Lucu. langsung di-share saja Mbak, langsung Oh, di-share, iya, habis itu iya. masukin my list. Jadi dan lucunya Tapi itu dia nggak bisa prediksi dia masih hidup apa enggak ya, enggak, dia cuman bisa tahu nomor itu nomor aja. lotre sama nomor sama saham Wah doang. itu bahaya Jadi sih. dia tuh kaya raya banget, padahal bisnisnya dia cuman punya satu gedung yang senilai 50 miliar won dan isinya bisnisnya tuh cuman kayak gym kecil gitu. Tapi rumahnya gede banget dan kaya banget lah ceritanya. Akhirnya Ya. Akhirnya dia jadi orang paling kaya di Korea apa gimana? Enggak juga sih, belum selesai juga sih aku Oh nonton. belum ya. Udah episode berapa? 7 kalau nggak salah, terus di tengah-tengah dia kehilangan kekuatannya gitu. Waduh. loh. Oh satu episode berapa menit? 45. Aduh lama ya. Tapi seru tahu. Total berapa episode itu? 16 biasanya. Bintangnya Wow. siapa? Ada, aku nggak hafal lagi lidahnya ngomongnya nih, tahu tapi nggak hafal. Tapi bintang gitu. besar. Ya Oh, lumayan, bintang lumayan gitu. Jadi kalau mau nonton yang ada hubungannya dengan prediksi-prediksi tuh mungkin bisa Jadi buat mengisi Detik waktu. Sore hari ini nggak hanya dapat rekomendasi ekonomi investasi, Tapi dapat juga film. rekomendasi film. Film juga memang sesuai tagline-nya, Siap-siap buat nggak cuma minggu depan kan hore-hore. libur panjang ya, long Iya, weekend. Oh, long Senin Selasa ya. weekend. Ah. Bener-bener. Iya, Udah iya, dapat iya. deh tuh rekomendasi film. Apa tadi judulnya Maya? A Typical Family. A Nah, Typical itu dia. Family. A Typical Family. Nah itu kan rekomendasi film. Kalau rekomendasi Saham, saham apa nih Mbak? Udah mau. sektor. Ah, sektoral, Oke. sektoral. Nah, kalau untuk besok kita lihat IHSG-nya bisa lanjut rebound ya, teman-teman ya. Rebound di level supportnya 6.900 dan targetnya di 6.980. Tapi meskipun besok kecenderungannya rebound, tapi kita lihat market nggak akan terlalu agresif dulu nih gitu, karena masih menanti, bagaimanapun masih menanti kepastian dari komentarnya Opa Powell gitu. Jadi masih terbatas kalaupun ada rebound lagi ya. Iya, kayak gitu. Kalau kita lihat secara sektoral,
Sektor yang menarik kalau untuk spekulasi bisa masuk ke saham brand ya. Bisa untuk lebih spekulasi, tapi ingat ini resikonya juga besar karena fluktuasinya sangat tinggi di saham tersebut. Lalu kalau kita lihat secara sektor, ini sektor keuangan menarik nih karena sektor keuangan itu yang paling duluan rebound saat marketnya recovery. Lalu seperti yang kita rekomendasikan juga di report tadi pagi, kita masih menyukai nih sektor kesehatan dan sektor consumer staples atau bahan pokok kayak gitu. Bahan pokok itu kayak beras gitu ya Mbak ya? Kayak yang kita lagi hirup sekarang wanginya. Oh iya. Mie instan, Gandum. instan, gandum. iya, iya. Kan beras lagi mahal Mbak katanya. Lagi langka. Nggak langka apa sih? Lagi kurang Lagi stoknya. kurang stoknya, supply-nya Supply-nya. Panen lagi turun ya. Heeh. Iya. Tapi kan itu kan bagaimanapun sesulit apapun akan selalu dikonsumsi ya sama masyarakat. Meskipun akhir-akhir ini sudah banyak juga yang beralih selain makan beras, makan jagung, makan biji-bijian lain, makan nasi. makan beras nggak tuh? Tapi ada yang bikin konten makan beras coba di TikTok. Siapa? Serius? Ada kemarin. Beras, makan literal beras. Bunyinya tuh beras. Gue nggak yakin itu crackers yang lain yang bentuknya beras, tapi itu beras. Kayak langsung searchnya tuh bahaya makan beras gitu. Itu Aneh-aneh dia aja ya orang-orang ya. ada yang sawer dia nggak? Dia makan Kayaknya beras. ada deh, makanya dia lanjut terus Ya makan. ampun. Kalau yang aku tahu tuh yang makan cabe, tau gak sih Mbak, yang ya saya akan makan cabe 1 sendok tapi gede. kayak Tapi udah mau ini ini dulu dong, ini dulu gitu tunggu kayak. disawer dulu sawer, ya baru ini sawer. ya. Di TikTok itu. Iya di TikTok. Iya di TikTok. Iya. Mbak Sheryl main TikTok nggak? Enggak. Oh Mbak Sheryl pro ke mana nih? Aku biasanya lebih ke Instagram. Oh, oke. Kirain tadi mau bilang MIRC. Alright, Mbak Sheryl makasih banyak sudah hadir lagi di Detik Sore. Kayaknya udah ya, kita hari ini sudah ramal ISG besok akan Cenderung rebound. cenderung rebound, akan bergerak seperti apa, saham sektor apa yang menarik untuk di koleksi begitu. Tadi salah satunya brand. Hari ini Opa PP sudah mengeluarkan cukup banyak uang untuk menaikkan saham brand sampai ARB. Besok kira-kira akan seperti apa? Naik Ya. turunnya itu sebenarnya efek ya dari transaksi ya. Bisa jadi tujuannya ya untuk investasi, tujuan beliau untuk memperbesar, memperkuat usahanya, bisnisnya seperti Bisa itu. jadi apa lagi? Bisa jadi jadi jebakan. enggak juga. Oh enggak. Ojo seuzon. Oh, susah. Oke, quote of the day. Ojo susah. Minggu lalu kan aku bilang ngasih ide tuh, kalau misalnya tiap episode tuh Ya, ada satu satu dictionary ya. gitu, satu Marketpedia. kata gitu. Marketpedia kita. Marketpedia. Hari Hari ini ini soal apa ya? soal apa nih yang menarik? ARB kali ya, ARB. Boleh. Boleh. Tadi Mbak Sheryl bilang. ARA ya. Oh ARA iya, ARA, ARB. Hari ini brandnya itu ARA, Auto Reject Atas. Karena brand ini ditransaksikan dengan mekanisme FCA, full call auction. Jadinya maksimalnya itu 10% naik atau turunnya. ARA atau ARB-nya. Kalau dia nggak di FCA, berapa arahnya Mbak? Dengan harganya sekarang di 6 ribuan kurang lebih di 15% ya. Karena ada level-levelnya, ada yang 15%, 20% kayak gitu. ARA itu apa tadi Mbak? Auto Reject Atas. Auto reject atas. Oh harga. Ya jadi kalau dia udah melebihi level tertentu nih, dia langsung di stop. Betul. Perdagangannya karena dia pakai full call auction itu Betul. ya, yang sehari 5 kali itu kan. Iya. Yes. Diperdagangkan. Oke kalau begitu. Terima kasih Mbak Sheryl. Terima kasih. Thank you. Makasih. Kayaknya Mbak Sheryl. Iya. Ini nih. Kita ketemu lagi besok Detikers dengan Mbak Sheryl. Tapi setelah dari Mbak Sheryl kita akan ketemu dengan yang lain lagi. Kita mau bahas soal ormas. Ih, ormas mana lagi sih? Yang lucu itu loh, Oh, oke. Kalau itu aku tahu. Omas. Dibenerin dong. Ormas. Emang ormas apa yang lucu? Iya kan beritanya banyak, Dok. Iya, ormas apa yang lucu tapi emangnya? Bukan lucu. Ih, bahaya banget. Ih, enggak bukan Maya lucu. bilang ormas lucu, Ih, kok lucu? Detikers. Bukan lucu dalam arti itu, Dok. Terus apa dong? Nanti deh kita bahas. Ya udah, sesaat lagi Detikers di editorial reviewnya Detik Sore. Gak cuma Sore-sore.
cuma hore-hore. Kita udah ada di segmen berikutnya nih. Setelah tadi kita lihat seperti apa prediksi pasar untuk besok dan juga reviewnya hari ini. Sekarang kita juga mau mereview berita yang juga sebenarnya udah dari beberapa waktu lalu, pekan lalu kita juga udah bahas. Tapi ada update lagi nih. Apa update-nya? Terkait dengan ormas yang diizinkan atau dilimpahkan, diperbolehkan untuk mengelola tambang. Waktu itu aku dan Hafiz sudah pernah membahas sebenarnya. Itu sama Mas Angga kan? Iya, sama Mas Angga. Kurang dong. Maksudnya Mas Angga kurang informasinya? Bukan kurang informasinya, ada update. Oh, ada update-nya. Karena itu udah pekan lalu. Iya, Nah, yang akan mengupdate sekarang adalah tamu baru kita. Perdana Detik Sore dari Detik Finance, ada Rista Ramadhani di sini. Selamat sore dan welcome to Detik Sore. Yeay. Sore, Rista. Yeay. Gimana Ingat ya, perasaannya? Langsung gitu. Ini ingat ya guys, ini bukan Mbak. Iya. Mungkin mau ada klarifikasi dulu Bang Rista, kalau selama ini orang-orang kalau ngechat tuh bilangnya Mbak dulu sebelum Mas. Udah nasib sih namanya begitu. Namanya dari Rista orang ya? tua ya. Katanya orang tua pernah nanya itu namanya apa ya? Rista itu dari mana? Katanya dari mantannya. Oh gitu. Serius. Mungkin bercanda mungkin ya. Oh, tapi mantan dari Orang ayah. tua berarti. Oh, iya, bener iya, dari iya. cewek berarti namanya. Soalnya di rumah tuh namanya ada adik saya juga namanya Rista juga. Oh gitu. Jadi kalau nelpon dulu waktu telepon rumah itu mau Rista yang cewek apa yang cowok gitu. Waduh. Rista cukup berkesan ya di keluarga Bang Rista ya. Iya. Tapi itu mantan. Enggak Bukan jadi, bukan ibu lagi. Sampai batuk, maaf ya Mas Rista. Panggilannya Mas atau Bang? Sama aja. Sama aja. Yang tidak sama adalah pemerintah soal tambang ini untuk izinnya yang diberikan kepada ormas. Kalau minggu lalu tuh kita masih bahas soal bagaimana sebenarnya keuntungan kalau misalnya kita bisa kasih izin tambang ini buat ormas. Iya. Kalau kata Pak Jokowi kan ini tuh bisa menggerakkan ekonomi masyarakat kecil gitu. Atau masyarakat di daerah gitu lewat ormas-ormas ini. Atau kalau kata Pak Bahlil kemarin ini adalah bentuk tanda jasa pemerintah untuk ormas keagamaan yang juga ikut memperjuangkan Berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Betul. Padahal merdekanya sebenarnya udah lebih dari 70 tahun yang lalu ya. Kenapa baru sekarang kepikirannya? Ini kita bahas Mungkin bersama. baru ada kesempatannya. Mungkin. Mungkin. Iya. Kan kalau kata Mas Yel, jangan suuzon. Ojo suujon. Tapi kita nggak mau suuzon, kita mau nanya aja update-nya terbaru nih soal izin tambang, pengelolaan tambang untuk ormas yang dikasih sama pemerintah. Katanya kan udah ada yang nolak, ada yang juga pro gitu, Bang Rista. Mungkin boleh di-share. Kalau kita update berita terakhir itu, kan ada 6 ormas yang diberikan 6 ormas keagamaan. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persatuan Gereja Indonesia, ada Kantor Wali Gereja Indonesia, dan dari organisasi keagamaan dari Hindu dan Buddha. Kalau yang sudah terkonfirmasi itu mau dari penawaran pemerintah itu dari Nahdlatul Ulama. Cuma mungkin dari pemerintah belum clearnya baru kemarin yang dikasih ini bukan ke ormasnya tapi ke badan usaha. Ke badan usaha yang memang punya kompetensi di pertambangan. Apa perbedaan dengan ormas dengan badan usahanya ormas? Bukankah badan usahanya ormas adalah bagian dari ormas? Ya kalau ini kan kita namanya di tambang misalnya, itu kan harus yang bergerak itu kan harus perusahaan. Harus badan usaha, bukan real organisasi. Misalnya kalau pengurus Nahdlatul Ulama gitu bukan. Iya. Tapi lebih ke orang yang mengurus perusahaan, mungkin entah namanya siapa kita juga belum tahu. Iya. Tapi kalau kayak NU kan sebenarnya udah punya badan usaha di bidang perekonomian juga gitu kan, yang mengembangkan perekonomian umat juga gitu kan. Kalau kalau dibandingkan dengan ada yang penolakan, ada yang mendukung gitu, seperti apa nih Mas? Kalau dari update terakhir itu, kalau kita flashback dulu ya, sebenarnya kalau NU tuh tahun 2015 silam itu pernah menyatakan pertambangan terutama tambang batu bara salah satunya itu haram sebenarnya kalau kita pernah lihat itu. Tapi berjalannya waktu dari terakhir itu Gus Yahya ketua umum PBNU-nya menyatakan selama tambang yang dikasih tidak merugikan rakyat, tidak ada sengketa hak ulayat warga di sana, mereka mau gitu loh. Selama itu tidak ada konflik antar masyarakat gitu loh.
Itu yang bedanya kalau sekarang ini gitu. Kalau dari Muhammadiyahnya itu baru suara dari mantan ketua umumnya, itu bilang itu lebih banyak mudorotnya pertambangan itu. Jadi kita masih menunggu secara resmi dari organisasi keagamaan ini menyatakan menerima apa tidak gitu. Oke, ini kita ada gue nungguin lagi. Nulis apa sih itu? Kita punya list ormas yang merespons sama izin tambang ini karena beberapa sudah memberikan komentar ya. Ada yang menolak, benar-benar literally menolak, ada yang masih mempelajari, ada juga yang oke gas gitu. Nah, ini adalah beberapa list diantaranya. Bisa disimak sekaligus nih di sini Detikers. Ada siapa aja itu, Mai? Ya tentu saja tidak terbaca sama saya di sini, jauh sekali. Ada HKBP ngasih statement ini juga. Cepet banget lagi ya ini ya. Statement Muhammadiyah dari NU. Gimana caranya kita baca nih agak cepet ya. Ya, dan juga kecil-kecil ya. Ada dari Hindu PHDI juga ya, juga dari Hindu. Responsnya juga. Sekali lagi nih. Ya, respon tuh pakai S ya, respons. KWI. PGI. Ini PGI juga udah kasih komentar. HKBP kasih komentar. Muhammadiyah juga. Muhammadiyah katanya itu masih mempelajari katanya, akan dibahas dengan sesama. Kalau NU telah siap dengan sumber dayanya katanya untuk bisa mengelola izin yang diberikan. PHDI juga katanya masih mempelajari sih lebih detail tuh. Itu adalah beberapa komentar dari ormas keagamaan yang diberikan izin, respons dari mereka. Dan kita balik lagi ke Bang Rista. Ini kan sudah dikasih nih izinnya. Yang sejauh ini sudah memberikan respons positif gitu NU. Kenapa cuma NU, Bang Rista? Baik lagi. Ini bukan diberikan tapi ditawarkan. Memang akan dilihat juga apakah itu kompeten. Sebenarnya yang jadi permasalahan di masyarakat itu kenapa ini jadi kontroversi adalah kita ini kan negara ini harus dikelola dengan baik ya. Gimana dalam suatu perusahaan atau badan usaha yang mau mengelola tambang di Indonesia itu kan ada mekanismenya. Tidak hanya sekedar kamu diberikan gitu, mau nggak gitu. Terkesan nanti seolah-olah batu bara itu hanya tinggal keruk gitu kan. Sementara dalam realitanya, dalam mekanismenya bahwa ada aturan-aturan yang harus dilalui, misalnya harus dilelang segala macam. Karena dalam tambang sendiri kan kita tuh cuma tadi tidak hanya sekedar mengeruk, tapi banyak aturannya. Nanti bagaimana tanggung jawab sosialnya, bagaimana nanti cara menambangnya baik apa benar gitu loh. Etika keselamatan penambang, pekerjanya bagaimana, nanti hasilnya itu dijual kemana juga harus clear kan gitu. Enggak semudah bahwa ini badan usaha baru kemarin dibentuk karena ditawarkan oleh pemerintah atau ada badan usaha yang benar-benar yang belum kompeten untuk kemudian ditawarkan untuk mengelola suatu tambang. Itu yang jadi kontroversial gitu. Gitu sih, gitu. Nah, itu kalau yang tadi Mas Rista sampaikan mengenai pengelolaan aset dan juga soal hasilnya, aturannya sendiri sebenarnya sudah ada nggak sih di undang-undang kah atau mungkin di peraturan pemerintah? Kita sudah ada di undang-undang minerba bahasanya itu, undang-undang nomor. Nanti kita bisa cek nomor berapa gitu. Bagaimana suatu tambang. Makanya tadi ketika ditawarkan ada banyak organisasi yang bereaksi, antara ada yang menerima, ada yang menolak. Nah, ketika kita tanyakan itu ke Menteri Investasi Pak Bahlil, bagaimana dengan organisasi yang ditawarkan ternyata menolak gitu loh. Kalau dari balik lagi ke kata Menteri SDM, kalau itu ditolak itu akan dikembalikan ke negara. Lalu tambangnya itu yang ditolak tadi itu dilelang kembali. Nah, di lelang itu nanti ya terbuka untuk umum siapa aja yang memajukan penawaran gitu. Enggak, maksudnya ketika itu jatah, tanda kutip jatah diberikan untuk ormas, terus ketika dilelang itu masyarakat umum bisa untuk perusahaan ya, gitu. Badan usaha aja. Badan usaha ya, bisa, enggak harus ormas. Tadi yang kompeten tadi itu. Kalau ini kan khusus, ada khusus diselipkan di dalamnya izin usaha pertambangan khusus gitu. Ditawarkan ke ormas, badan usaha milik ormas saya bilang. Jadi sebenarnya tidak spesifik untuk ormas keagamaan gitu ya? Badan usahanya. Badan usaha.
Okay. Kalaupun menolak tadi wilayah tambang yang diberikan, yang ditawarkan itu akan dikembalikan negara untuk dilelang kembali. Oh ya, mengulang lagi tadi soal pernyataan NU yang di 2015 sempat bilang bahwa tambang itu haram gitu. Dan saat ini kemudian berminat untuk ikut mengelola tambang yang ada di Kalimantan. Alasan atau landasan berpikir kemudian mau untuk bisa mengelola tambang ini apa? Udah ada komentar belum dari NU terkait dulu bilang haram, kemudian sekarang kemudian ikut gitu? Kalau dari kemarin itu Gus Yahya bilang jika NU diberikan konsesi di tengah pemukiman, tentu saja kami tidak mau. Tidak kalau dikasih konsesi di situ ada klaim ada hak ulayat, mereka juga tidak mau gitu. Mereka masih lihat tempatnya yang mana. Nah, yang ditawarkan gitu. Karena kan kalau dari pernyataannya Pak Menteri Investasi Pak Bahlil itu, kalau NU ditawarkan bekas tambangnya milik Kaltim Primakol, KPC gitu. Punyanya Bakri ya. Bakri sebelumnya mengelola tambang sebelumnya. itu ya. Itu kan PKP 2B yang generasi pertama. Generasi pertama itu kalau nggak salah ditandatangani antara periode 1981 sampai 1990. Oke. Bang Risa, ini kan yang dikelola oleh Badan Usaha Ormas ini nanti adalah bekas tambang yang sudah pernah dieksploitasi kan ya. Artinya masih potensial tuh untuk dikelola. Nah, kalau biasanya dilelang itu kan pemerintah, kalau biasanya cara mainnya pemerintah itu, aturan mainnya ketika ada lelang, pemerintah menawarkan ini ada lokasi nih yang bisa kamu garap nih untuk tambang batu bara. Itu di situ pemerintah akan ngasih tahu potensinya berapa, kira-kira produksinya berapa segala macam gitu. Kalau pemerintah menganggap itu masih ekonomis gitu, masih masuk lah, masih keekonomian gitu. Sih. Jadi nggak mungkin ditawarkan kalau nggak ada nilai ekonominya ya. Iya. Karena kan pemerintah juga punya tanggung jawab, misalnya ketika ada perusahaan atau badan usaha yang menambang situ kan dia harus tadi ada kewajibannya juga. Belum lagi harus bayar royalti ke negara segala macamnya, pajak dan PPN segala macam, ada PBB juga. Seperti itu. Ada kekhawatiran ketika ormas atau badan usaha ormas lah, let's say ikut mengelola tambang, nanti akan menyeret ormas keagamaan itu ke dalam suatu kegiatan yang tidak benar lah gitu, misalnya dalam pengelolaan tambang. Kita tahu lah sekarang nih sangat terbuka kan bahwa faktanya di lapangan banyak pengelolaan tambang secara ilegal, kemudian tidak memperhatikan lingkungan, dampak ke masyarakat. Artinya mengelola tambang tuh is not that easy gitu. Ada banyak aspek yang harus diinin. Yang jadi kekhawatiran, kapasitas badan usaha ormas ini sebesar apa sehingga bisa dipercaya mampu mengelola izin usaha tambang batu bara, Bang Rista? Ya tadi, mengelola tambang itu tidak semudah cuma nyangkul gitu ya. Banyak aspek keselamatan, banyak hal yang harus diperhatikan gitu. Kedua, kita lihat sendiri di kementerian yang mengawasi pertambangan juga dalam beberapa bulan terakhir kan disorotin juga. Iya, banyak kasus kan. Itu seujuan kita sebagai masyarakat dan pers melihatnya itu gitu. Kritik kita atau kritisnya kita ya. Iya, kan gini, kalau memang perusahaan itu tidak kompeten kan bahaya ya. Iya. Kalau di dunia migas, kalau dulu kita kita pernah ada kasus misalnya ada tambang migas asing misalnya itu sudah puluhan tahun mengelola di suatu wilayah, kemudian supaya nanti biar pemain domestik yang misalnya Pertamina dan perusahaan lainnya itu bisa, saya bisa nih ngelola sendiri nih. Tapi kan tidak ujuk-ujuk langsung. Berapa persen dulu masuk, bagaimana kualitasnya yang dari perusahaan dalam negeri ini meningkatkan kapasitasnya gitu. Sehingga yang kita mau kan ketika nanti dia benar-benar 100% mengelola tambang itu tidak ada yang dirugikan, misalnya terutama negara lah. Jadi ketika dari asing dilepas diambil alih oleh perusahaan dalam negeri, produksinya tidak turun. Karena ketika produksi turun kan pasti nyangkut penerimaan negara segala macam gitu. Kalau ini kan memang bekas ya, nggak pakai. Cuma kan tadi mengelola tambang itu kan tidak semudah tadi kita
sekedar petani nyangkul segala macam gitu. Iya. Banyak aspek yang harus dipikirkan gitu. Ini kan memang tidak semudah itu gitu ya, tapi apa yang mungkin dilihat sama masyarakat secara luas adalah ini diberikan kepada kepada pihak yang masih diragukan mungkin sama pemerintah ya kompetensinya. Nah, sama masyarakat kompetensinya seperti apa? Ini seperti apa gitu tanggapan baik itu dari masyarakat atau mungkin dari pihak-pihak tertentu mengenai politik balas budi ini, Mas? Ya, banyak orang mengira bahwa ini bagian dari politik balas budi. Bahkan ada yang mengira ini pembungkaman ormas agama gitu supaya tidak protes lah, tidak melakukan apa terhadap pemerintahan gitu loh. Cuma kan kita tadi balik lagi, kita ada sujudnya juga gitu. Ada yang berprasangka buruk, ada berprasangka baik. Toh mungkin ini tadi berprasangka baik dari pemerintah bilang ini kayak daripada diambil asing, daripada diambil perusahaan besar gitu, daripada dinikmatin oleh asing, kenapa enggak kita aja gitu ya. Cuma baik lagi bahwa kapasitas tadi sanggup nggak ya, gitu. Kalau itu bisa dijaga mungkin baik dapatnya gitulah. Tapi kalau itu serampangan atau karena hanya balas budi gitu, ketika nanti diimplementasikan, ketika nanti ada satu misalnya bencana terhadap operasional gitu, itu siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita dalam pemberian izin itu tidak melaksanakan good corporate governance gitu segala macam, nanti siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada perusahaan yang kita ormas agama ini melakukan aktivitas tambang, ketika ada masalah, ketika ada kasus hukum, ketika ada korupsi, ketika ada kecelakaan atau apapun di situ, siapa yang akan bertanggung jawab gitu. Jadi seharusnya yang bertanggung jawab siapa, Mas, kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu? Kalau teknisnya kan ada di Kementerian Energi SDM ya gitu. Karena pemerintah gitu yang memberikan izin pengelolaan. Jadi kritiknya ketika terlepas dari apapun alasan pemerintah gitu ya ngasih izin pengelolaan ini untuk organisasi masyarakat kemasyarakatan agama ini harus diperhatikan betul siapa yang mengelola ini, kapasitasnya seperti apa, karena memang yang dikelola juga bukan barang sembarangan gitu, dan dampaknya sangat berkaitan sekali dengan lingkungan gitu. Jadi itu mungkin titik kritisnya ya. Iya. Karena etika untuk pertambangan ini juga menjadi isu yang sangat besar begitu ya. Betul. Nggak cuma di Indonesia aja ya, tapi juga sudah di mana-mana daerah tambang gitu pasti ada isu mengenai etika lingkungan. Gitu. Somehow gue juga bertanya soal ini sih, kepikiran gini. Kan pemerintah tuh lagi misinya transisi energi. Kenapa malah dikasihnya tambang batu bara yang literally adalah energi, kita bisa bilang energi kotor gitu yang selama ini kita gunakan, energi fosil. Kenapa ya, Bang? Ya kalau sampai ke sana memang benar banyak negara. Kita juga punya komitmen untuk mengurangi emisi ya 2060 sampai zero gitu, zero emission gitu. Tapi kita sendiri menyuruh orang untuk mengelola tambang energi fosil yang mana jauh tuh dari komitmen energi transisi tadi pada akhirnya ya. Karena demand-nya juga mungkin masih gede ya, Do ya. Tapi mungkin pemerintah akan bilangnya gini. Enggak jadi deh. gue udah menyiapkan kata-kata nih. Abis ini nama gue disebut sama Mae. Takut. Enggak kan, soalnya batu bara tuh masih ada gitu. Memang ada, masih bisa dieksplorasi. Pun kita memang butuh gitu. Mau tidak mau, terlepas dari kita saat ini juga masih dalam masa transisi energi. Tapi kita masih rely memang sama sumber energi fosil ini ya. Daripada, kalau kata pemerintah kan daripada perusahaan asing atau perusahaan kontraktor yang besar yang ngelola, mending saya kasih ke aja ormas aja. Tapi kan itu lagi tadi kapasitas gitu ya, kita bicara kapasitas. Itu yang menjadi trust issue dari masyarakat. The right man on the right place-nya itu benar ya. Dan yang paling penting adalah ojo kesusu. Suuzon. Oh, ojo suuzon. Iya, ojo. Boleh kalau suuzon pada akhirnya terbukti suuzonnya bagus kan? Oh, ini kritis menjadi kan jadinya. Kritis, iya mitigasi sih. risiko namanya gitu. Nggak jadi gue sebut Instagramnya. Tapi kalau ojo ke susu bisa. Ojo ke susu tuh jangan buru-buru kan. Jangan buru-buru untuk menetapkan ini itu ini. Tapi kan memang ini masih proses juga ya, Mas ya. Karena ada penolakan, ada yang udah ready nih
terima tantangan ini gitu. Semacam itu memang masih ada proses lebih lanjutnya kan ya, masih panjang. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya kan seperti apa. Bagaimana trust issue dari masyarakat dengan berbagai polemik dan juga masalah ini bisa bisa dipenuhi lah. Iya, benar. Kalau dikasih izin pengelolaan sama pemerintah, pengennya dapat izin pengelolaan apa? Pengelolaan apa? Tambang? Apapun, pengennya izin pengelolaan apa kalau dikasih sama pemerintah? Ya ampun, mimpi apa gue dikasih mengelola siapa kan kita berandai-andai. Apa contohnya apa misalnya? Kalau gue misalnya izin pengelolaan hutan. Oh. Ya, jadi gue bisa mengelola hutan itu, bisa bikin rumah di situ. Ih, kamu mau nebang hutan? Udah cukup kali hutan-hutan kita ditebang. Berapa sih kapasitas gue nebang hutan? Cuma buat rumah dikit doang. Iya, nggak bakal gue jadiin kota. Kayak, aduh. Kita balik lagi. Gue udah tipis-tipis, lu buka lagi. Kita balik lagi nanti Detikers. Anyway, terima kasih Bang Rista. Sama-sama. Hadir Detik Sore. Tidak kapok kan? Tidak sulit kan menjawab pertanyaan dari kita yang gampang. Begini ini. Mas Rista mau minum apa? Oh iya. Oh enggak, kita disediain. Kita ada minumnya biar besok-besok gak kaget. Ya. Gak kaget, gak kapok ya. Betul. Apa request itulah aja mau minum apa? Duit sogokan. Gratifikasi. Takut. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Mas Rista. Sama-sama. Next time kalau ada update-update lagi dari Detik Finance, kita undang ke sini lagi ya. Oh iya, udah tahu tagline-nya kan? Si tahu tuh semua orang nganggapnya kalau misalnya baru pertama kali loh. Iya, Detik Sore nggak cuma hore-hore. Jadi Bang Rista nanti bilang nggak cuma hore-hore, tapi pakai ini ya. Ketawa Detik lagi. sesaat lagi kita hadir dengan segmen Indonesia Detik ini. Kita akan bergabung dengan rekan kita di Jawa Tengah, di Yogyakarta lebih tepatnya. Soal apa? Sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Thank you. Panjang dong. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, ini tadi lumayan jeda waktu kita cerita-cerita soal ini ya, Do ya. Iya, soal peliharaan. Maya punya Peliharaan apa? sekarang. Takut banget. Tentang ini pet. Anabul. Tentang anabul Yes. gitu ya. Ternyata baru tahu loh Detikers. Itu yang aku alami, bahwa ternyata selama 3 tahun punya anabul yang tadinya kita nggak punya alergi, itu ada resiko bisa kena alergi loh sama bulu-bulu mereka. Dan bisa jadi itu ada yang juga mengalami pengalaman serupa ya. Maksudnya nggak tahu bahwa ternyata dia alergi. And it Yang takes tadinya time gitu. tidak, Karena iya, it berhubungan takes dengan time. kadar resistensi tubuh kita Betul. untuk bisa batas sabarnya tuh di mana gitu ya. Ada Bener yang 3 tahun banget. mungkin, ada yang 5 tahun. Betul. Dan pengobatannya tuh juga ada tahapan-tahapannya. Kayak misalnya kita harus tahu dulu nih seberapa rentan kita sama si alergi ini gitu. Efeknya ke kita seberapa parah gitu. Karena nggak cuman ada mungkin yang alergi terus jadi gatal-gatal ke kulit gitu ya, nggak Iya. cuman ke kulit tapi juga sampai ke pernafasan. Kayak aku nih bisa sampai sesek, bisa sampai kayak nggak nyaman gitu tidurnya tuh karena sakit tenggorokan, sakit dada, sesek segala macam. Dan itu ternyata dari Aduh, takut. kucing-kucing aku sendiri guys, sedih. Nah, lo kan bisa berpotensi mengalami sesak napas dari kucing lo sendiri yang lo jadikan peliharaan di rumah. Ya. Nah, di Jogja orang-orang bisa berpotensi mengalami sesak napas gara-gara sampahnya nggak tahu mau dibuang kemana. Aduh, ini permasalahan sampah di Jogja ini sepertinya memang sudah berlarut-larut ya. Berlarut-larut karena misalnya kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya juga ini masih juga jadi persoalan di kota Yogyakarta sendiri gitu, pengelolaan sampah ini. Sekarang udah sampai mana sih, sedarurat apa pengelolaan sampah di Yogyakarta? Kita akan ngobrol bareng temen kita yang selalu setia mengabarkan dari Jawa Tengah. Ini ada Mas Rafiq. Selamat sore Mas Rafiq. Selamat sore Mas Edo, Mbak Mai, apa kabar ini? Kabar baik, rambutnya makin panjang, halus, bersinar ya. Cuma pakai shampoo ya. Sampah, iya. Iya lagi. Gak apa-apa Mas Rafiq, sebelum kita ngomongin sampah, ngomongin rambut Mas Rafiq dulu juga gak apa-apa kok. Itu apa? Biar kelihatan berantakan gitu kan. Aduh. Enggak berantakan ya, rapi. Shining kok itu Shining. rambutnya. Rahasianya apa Mas Shimmering. Rafiq?
rahasia aja pokoknya, sering-sering keramas itulah. Aduh, sering-sering keramas. Takut dikira yang lain ya kalau sering-sering keramas ya. Takut rambutnya Iya. kering. Oh, takut rambutnya kering. Oh, iya. Kalau di Jogja sendiri orang-orangnya udah mulai sering mengeramasi pemerintah belum, Mas? Karena pengelolaan sampahnya ini masih berlarut-larut masalahnya. Ini harus sering-sering keramas kalau teman-teman di Jogja itu, karena lewat jalan-jalan itu isinya sampah gitu kan. Aduh. Iya ya. Karena ya banyak tumpuan sampah yang liar, orang buang sampah sembarangan, karena memang beberapa waktu terakhir ini masalah sampah memang sangat serius untuk di Jogja. Sangat serius gitu. Ini permasalahan ketika sampah ini akhirnya menumpuk itu sebelumnya kan ada TPA yang tidak diperpanjang gitu kontraknya ya Mas ya? Iya, sebenarnya di Jogja itu daerah istimewa Jogja untuk satu provinsi itu kan, itu mereka memiliki TPA di Piungan gitu. TPA di Piungan yang itu digunakan oleh Kota Jogja, Sleman, dan Bantul. Kebetulan mulai 2022 itu memang sudah over kapasitas gitu kan, bukan masalah kontrak, tapi memang kapasitasnya sudah sangat tumpukannya sudah sangat tinggi, semacam itu, padahal luasnya cukup lumayan 13 hektar itu. Tapi karena memang sampah lebih banyak ditumpuk daripada diproses, makanya ya lama-lama menjadi overload, sehingga sejak 2022 sampai 2024 itu sudah beberapa kali buka tutup, dan di 2024 ini benar-benar ditutup akhirnya TPA di Piungan tersebut yang digunakan untuk 3 daerah. Itu pengelolaan sampah sebelumnya di TPA itu seperti apa Mas? Dalam arti bahwa apakah sampah-sampah itu seharusnya ada yang dibakar atau didaur ulang atau jangan sampai dia dibakar. Nah itu takutnya atau dengan penumpukan ini kan juga takutnya akan ada kayak yang terjadi di Jakarta ya, sampai meledak itu kan. Oh iya, betul. Karena gasnya akhirnya terlalu menumpuk dan akhirnya bisa jadi hal seperti itu. Nah pengelolaannya itu sebelumnya tuh seperti apa Mas? Kok kayaknya jadi mandek pengelolaannya? Iya, kalau dulu kan sampah ini dikelola oleh daerah istimewa Yogyakarta ya, oleh provinsi semacam itu. Dan karena memang sudah sangat overload dari pemerintah provinsi itu mendelegasikan agar ya seperti di kota-kota lain di Indonesia lah, seharusnya kan sampah itu dikelola oleh masing-masing kabupaten kan, seperti itu. Dan repotnya, problemnya itu memang daerah itu belum 100% siap. Belum 100% siap untuk menerima limpahan pekerjaan dari provinsi itu. Dan ya kalau di TPA Piungan dulu memang lebih banyak sampah itu dikelola ya, kalau yang sampah bisa didaur ulang biasanya di sana itu sudah diserbu oleh para pemulung, Mbak Mai. Jadi para pemulung ini ikut mengurangi sebenarnya berkontribusi ya. Berkontribusi juga. Nah, cuman yang organik ini justru yang belum bisa diolah maksimal, sehingga menumpuk memang sangat banyak, sehingga baunya juga dikeluhkan oleh masyarakat di sekitar TPA itu. Dan karena memang sudah benar-benar over kapasitas, ya akhirnya provinsi meminta untuk Bantul, Sleman, dan Kota Jogja akhirnya untuk mengelola sendiri sampahnya. Tapi ternyata ketika daerah itu memang belum 100% siap. Mereka sebenarnya sudah menyiapkan semacam tempat pengelolaan sampah terpadu di beberapa titik, tapi ada beberapa problem ya, memang ada yang beberapa pembangunannya belum selesai, ada yang tempatnya berdekatan dengan masyarakat, sehingga masih juga ada masalah-masalah dengan masyarakat, semacam itu. Kalau di 2 daerah yang lain, 2 daerah yang masuk DIY kayak Kulon Progo dan Gunung Kidul,
cenderung tidak begitu bermasalah karena mereka memang dari dulu masih sudah punya TPA tersendiri dan ya suasananya mungkin masih pedesaan, masih banyak orang bakar sampah gitu, masih biasa semacam itu. Kalau di kota Jogja, Bantul dan Sleman sepertinya bakar sampah kan sudah nggak mungkin lagi karena memang daerahnya sudah padat, sudah daerah perkotaan semacam itu. Kalau ngedengar testimoni dari Mas Rofik tadi di awal bilang kalau banyak sampah ditemui di jalanan, baunya pun juga sudah sampai tahap mengganggu gitu. Saya jadi keinget masalah di kota saya sendiri, di Pekanbaru. Ada itu apa? juga Sama juga kayak gitu. Iya, berlarut-larut masalah pengelolaan sampahnya. Jadi di situ tuh kalau misalnya datang tuh ke kota Pekanbaru, akan dengan mudah lo menemukan sampah itu di pinggir jalan, jalan utama nasional atau jalan daerah. Itu banyak sampah-sampah dibiarin gitu aja di pinggir jalan. Karena nggak tahu tuh antara pengelolaannya yang nggak benar atau tempat pembuangan akhirnya juga nggak ada gitu. Nah ini juga di Jogja kan TPA-nya nggak ada ya. TPA-nya nggak ada. Kemudian lantas kalau misalnya kita bicara negara hadir, dinas lingkungan hidup dan kebersihannya dari Yogyakarta sendiri gimana Mas ininya, upayanya untuk bisa solusinya mengurangi? Iya, sangat mirip. Jadi di Jogja sendiri masyarakat juga sebagian frustasi, mereka buang sampah kucing-kucingan. Jadi kalau ada kebun kosong yang jauh dari atau jalan jauh dari permukiman itu sudah jelas akhirnya jadi tumpukan sampah, masyarakat buang sampah sembarangan banyak. Bahkan sampai ada di beberapa tempat di Gunung Kidul itu ada lahan kosong itu memang kayak disewa untuk buang sampah. Semacam itu sampai sepusing itu masyarakat juga untuk membuang sampah. Ya pada akhirnya ya DLH setempat juga agak kerepotan juga, mereka pada akhirnya harus membersihkan di tumpukan sampah liar itu. Mereka harus juga mengoperasi, harus juga patroli untuk menyisir sampah-sampah liar itu. Tapi kan ya harus butuh waktu dan yang agak membuat miris kan limbah itu kan membawa penyakit juga. Jadi dikhawatirkan tumpukan sampah liar itu juga akan membawa penyakit berbasis sanitasi yang barangkali bisa mengganggu masyarakat di sekitarnya. Iya, Mas, kalau misalnya kita lihat juga nih mengenai desentralisasi sampah ini kan bisa nggak sih dikatakan setelah kejadian ini yang harus lebih sadar, lebih aware tentang pengelolaan sampah ini adalah balik lagi akhirnya ke diri kita sendiri, ke rumah tangga nih. Mungkin kalau tadi Edo menanyakan kehadiran negara seperti apa, nah kesadaran dari kita sendirilah sebagai rakyat gitu, sebagai masyarakat gitu. Apakah di sana ada mungkin data atau mungkin ada seperti apa gitu pengelolaan sampah dari kelompok masyarakat sendiri gitu, Mas? Apakah memang ada sistem tertentu kah atau memang nggak ada gitu? Sekarang juga cukup digalakkan juga kalau di Jakarta semacam bank sampah gitu, jadi masyarakat memilah dari rumah tangga untuk sampah organik dan anorganik kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau sampah yang anorganik itu kan sebenarnya semua muaranya itu justru ke pemulung kan. Artinya ke pemulung, pengepul dan semacamnya. Tapi yang memang menjadi masalah saat ini kan justru yang organik gitu kan. Yang organik, masyarakat sendiri kan mereka memang tidak mungkin bisa mengelola sendiri untuk sampah organiknya. Memang betul kata Edo, butuh kehadiran pemerintah untuk untuk mengelola sampah organik ini justru. Dan mungkin juga pemerintah sendiri juga masih memandang ada problem-problem, misalkan kalau buat kompos, dibuat semacam sumber energi gitu juga, mereka juga harus menjualnya kemana gitu kan, juga harus ada solusi juga. Iya. Iya, kita sendiri juga kompos itu sekarang kalau petani mereka kan memakainya lebih banyak
pupuk-pupuk kimia semacam itu kan. Artinya kompos sendiri kalau pemerintah juga mereka bukan marketing, bukan apa ya, bukan penjual untuk produk-produk akhir daur ulang ini. Nah, itu barangkali yang juga akan menjadi problem lebih panjang untuk masalah sampah di Jogja itu. Boro-boro soalnya tadi Maya bilang gimana peran aktif masyarakat gitu ya untuk bisa mengelola sampah sendiri. Boro-boro Maya, bahkan nih sekarang ya, ini udah tahun 2024 masih ada orang yang bakar sampah gitu. Kayak come on, 2024 lo bakar sampah untuk bisa mengelola sampah gitu kan, itu sudah jelas dampak lingkungannya sangat buruk gitu buat kita. Dan dampak sosialnya juga, tetangga tuh pasti ngomel-ngomel kan. Itu kayak di sosial media tuh ya, tiba-tiba pas ngeliat sosial media scrolling ada sesuatu yang kok kayaknya ramai dibahas nih, tahu-tahu cuman gara-gara ada orang, bukan cuman ya, tapi ada orang tetangga yang merasa terganggu gitu dengan tetangganya yang bakar sampah gitu. Padahal tuh di komplek gitu kan. Apalagi di kota. Iya kan. Iya benar, apalagi di kota gitu. Jadi diskursus sendiri juga buat gitu kan masih karena masih banyak pohonnya ya Mas ya, masih bisa masih ada menangkap filternya. CO2 yang dihasilkan rumah berjauhan. Rumah berjauhan juga. Betul. Halaman rumahnya juga rata-rata pada gede-gede ya. Sebenarnya apa TPA di beberapa kota kan mereka menggunakan semacam alat insinerator semacam itu kan. Jadi sampah dibakar nanti menjadi dipadatkan. Tapi itu kan juga apa namanya banyak kritik juga karena mereka melepas karbonnya juga cukup banyak. Artinya dia apa namanya berusaha membersihkan sampah yang ada di lingkungan, tapi mereka juga melepas sampah ke udara kan semacam itu. Mas, apakah ini penelitian memang masih harus ini dilakukan kayaknya. Mas, apakah ini pertanda Jogja atau ya Jogja khususnya ini udah overpopulated nggak sih Mas? Kalau di Jogja kota itu sebenarnya penduduknya mungkin agak sedikit, malah yang banyak pendatangnya mahasiswa di sana kan. Karena banyak kampus, banyak pendatang, banyak sehingga banyak aktivitas, sehingga banyak sampah juga pada akhirnya. Banyak wisatawan juga ya. Iya, banyak wisatawan itu kuliner itu kan salah satu penyumbang kan. Iya. Sampah basah yang cukup banyak. Memang sampah menjadi masalah perkotaan yang ya memang harus mulai terus dipikirkan kalau saya rasa. Harus terus dipikirkan harus selalu dipikirkan memang, karena kita tuh sebenarnya Jogja itu kan punya banyak perguruan tinggi gitu loh. Betul. Apakah pelibatannya yang kurang untuk penelitian atau seperti apa? Itu kita juga belum tahu. Mungkin lagi sibuk ngurusin yang lain kali Mas. Padahal kalau dibilang sibuk ngurusin yang lain, masalah sampah ini adalah masalah yang bisa merembes kemana-mana pada akhirnya. Betul. Dan susah sekali loh ngurus sampah ini pada akhirnya, karena kita tuh selalu setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap waktu tuh memproduksi sampah. Dan kemana nih sampah-sampah yang kita produksi ini? Harusnya dari masing-masing kita tuh sudah bisa meningkatkan literasinya, setidaknya untuk diri sendiri bagaimana mengelola sampah sendiri gitu. Iya, kayak kita masyarakat kita belum kayak di Jepang ya, meskipun mereka sampah makanan kemasannya banyak, tapi mereka udah ada sistem untuk daur ulangnya sendiri secara mandiri lagi, ya kan? Kayak sesederhana memilah, kita naruh sampah di yang recycle, yang non recycle atau yang kertas, yang organik, anorganik. Itu harus tahu gitu, jangan sembarangan juga udah dibikin khusus-khusus. Iya, gitu. Apalagi kalau yang juga di kota-kota gitu ada tempat sampahnya gitu dipisahkan, yang bener, Mas. Anorganik. Habis itu truk sampahnya datang, semua dimasukin di satu truk. Oh iya benar. Iya juga. Jadi ya. udah dari kitanya salah, kan. Merekanya juga salah ya, susah lah nih, gimana nih? Memang hulu sampai hilir memang harus. Betul Mas Rofik. Hulu dan hilir tuh semuanya harus diperbaiki sih, benar. Karena emang ini masalah yang sangat dasar, tapi kurang diperhatikan atau kurang dilirik atau kurang diseriusi gitu. Kita berharap untuk nanti yang selanjutnya bisa lebih serius lah. Ada solusinya. Ya. Dan solusinya bisa diterapkan tentunya ya. Jangan cuma ada Nggak solusi. cuma di Yogyakarta aja, di kota-kota lain juga kok.
Termasuk Iya Pekanbaru dong. ya. Termasuk Pekanbaru juga. Anyway, terima kasih banyak Mas Rofik Thank untuk you. selalu hadir Siap. berbagi sama kita di Yes. sini. Mai. Ya, Ya. next time mungkin Mas Rofik bisa berbagi tips gimana caranya supaya rambut cepet panjang, Dan tetap shiny, shining, shimmering, dan splendid juga ya. indah gitu, lembut Betul, gitu betul. ya. Coba agak dikibas dikit Mas Rofik, boleh dong? Iya. Ini ya. Anyway, terima kasih sekali lagi Mas Thank Rofik, you. sehat selalu. Salam buat teman-teman Detik Jateng lainnya ya. Sehat Bye. selalu Mas. Terima kasih Mas Ijo, Selamat Mbak bertugas Mai. kembali. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Matur suwun. Yoi. Duh, permasalahan sampah ini ya. Tadi aku ada share juga nih sama teman tentang sampah ini gitu kan, yang tinggal di Jogja. Dia Ini sampah beneran kan? Iya, sampah bener, bukan sampah masyarakat ya. Bukan. Dia bilang juga katanya Apa? ternyata iuran sampah itu yang tadinya 150.000 itu naik jadi 500.000. Di? Itu di Jogja. Ih, serius? Itu Jauh untuk banget naiknya. untuk kafe ya. Untuk Oke. kafe, untuk ya tempat nongkrong lah ya, mungkin warung kopi semacam itu. Mm-mm. Nah, dan juga nggak tahu alasannya apa gitu. Akhirnya naik, apakah ini salah satunya juga karena susahnya pengelolaan sampah di Iya, sana sehingga harus gitu ya. swadaya. Sehingga harus swadaya, kemudian juga mungkin akhirnya aliran sampahnya ini jadi panjang gitu loh. Jadi akhirnya membutuhkan biaya yang lebih gitu. Tinggi. Tapi jauh banget ya, 3 Iya. kali lipat. 150 plus 500 tuh Jadi dalam 500. satu waktu. Maksudnya dalam apakah bertahap atau langsung naik segitu? Nah, nggak nanya sih, kayaknya dia cuma statement kayak gitu doang sih. Tapi kayaknya dalam 1 bulan, kayak di komplek nih misalnya cuman tadinya 50.000 misalnya, terus tiba-tiba jadi naik sekian gitu. Pertanyaan gua, kita Aduh. bayar pajak selama ini mahal-mahal tuh kemana larinya gitu? Urusan gimana? sampah aja susah buat dikelola, gimana tuh? Ya, saya setuju aja deh sama Edo. Semangat dong. Sesaat lagi Detikers kita akan hadir dengan segmen dan berita-berita informasi yang tidak kalah menarik dari sampah. Apa itu? Jangan kemana-mana. Apa tuh? Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kayaknya Sebentar kayak lagi cerekannya, kalau kayak cerekannya semakin berisik itu artinya semangat kita udah mulai menurun. Detikers. Oh gitu, kontradiktif ya. Iya dong. Padahal semangatnya makin oke buat ngegecrek, tapi sebut Mae semangat buat siarannya menurun. Iya kan, Seperti suara sebenarnya itu cuman buat kamuflase aja. Semangat padahal sebenarnya. Kenapa dibocorin sih rahasianya? Tuh, tahu. Enggak bercanda Detikers. Kalau kita ngelihat energinya Edo dari tadi, dari opening sampai sekarang tuh nggak habis-habis karena dia banyak ngemil. Coba lihat itu. Ini aja masih Kalau- ngemil. Ini juga masih ngemil sebenarnya ya, mohon maaf ya. Ngomong-ngomong cemilan nih, cemilan oleh-oleh tuh sangat dinanti-nantikan gitu ya. Selain kepulangan dari para jemaah haji tentunya ke Indonesia, mungkin ada keluarganya yang naik haji. Yang ditunggu juga pasti oleh-olehnya ya nggak sih? Pastilah. Bawa air Air zam-zam, zam-zam, bawa kurma, Kurma, atau coklat kurma, karpet apapun Turki. itu. Ini ya, karpet agak lain ya, Enggak ya? oleh-olehnya enggak sih, beda. Apalagi Atau sih mungkin baju, coklat ada abaya, atau iya biasa kan ada coklat. Kurma yang coklat berbalut isi kurma. coklat. Ya. gitu. Oh iya benar. Iya benar, nggak benar, sih? benar. Tapi kayaknya kalau nggak ada yang bawain, terus kita mau beli sendiri juga di Tanah Abang ada Detikers. Bisa. Banyak Ih, tahu toko berarti yang Boy ngejual. bisa dong flexing di sosmed. Pura-puranya kita habis dari Mana? tanah suci. Enggak gitu sih. Oh enggak gitu konsepnya. ya. Konsepnya enggak Ya, gitu ya. kamu siaran di sini tiap hari, kamu ke Tanah Suci gimana ceritanya? Kecuali kamu dibawain. Jadi orang-orang yang beli oleh-oleh tanah suci di Tanah Abang itu buat apa? Motivasinya? Ya siapa tahu ada yang mau ngasih. Enggak, kan kalau dari sana mungkin terbatas bawaannya. Oh, oke. Terbatas bawaannya. Jadi karena mungkin ada perasaan Asian value, kita kan kalau dari mana-mana harus bawa oleh-oleh gitu ya, Detikers. Kalau nggak bawa oleh-oleh tuh kayaknya nggak komplit gitu. Ya nggak sih? Betul. Kita kan orangnya sangat dermawan ya. Of course. Karena nggak semua karena kapasitas kita bawa dari sana pasti akan terbatas dengan bagasi yang juga dibatasi juga. Jadi ada cara lain kita bisa beli di sini. Coba kita tanya sama Mongga lagi ada di Tanah Abang, apakah dia juga mau beli oleh-oleh ala haji untuk flexing atau untuk bagi-bagi?
Seuzon banget ya untuk flexing. To cover that Asian value. Yes, Asian value, kita bawa oleh-oleh kemanapun kita pergi. Minta oleh-oleh tanpa merasa Terbebani. Yang dibebani adalah yang pergi jalan-jalan. Oke. Hai Mongga. Halo Edo Mae. Halo. Kelap-kelip banget nih lampu di belakang. Itu toko oleh-oleh haji Mongga di belakang kamu itu? Iya, ini salah satu toko oleh-oleh haji yang ada di Blok C2 Tanah Abang. Jual apa aja di situ? Macam-macam, mulai dari yang kecil-kecil ya, kacang, kismis, kemudian kurma, sampai dengan sejadah, ornamen poci, teko, obat, macam-macam vaselin, gincu, kalau misalnya Mai ingat waktu kecil, lengkap di sini. Gincu apa ya yang waktu saya kecil ya? Kita kenal nggak sih waktu kecil? Soalnya pada hijau itu loh, kalau dipakai menjadi pink. Oh, ada gincu Arab. Oh itu gincu Arab. Aku malah tahunya tuh dari TikTok beberapa waktu yang lalu. Waktu COVID ya kan, kayak orang-orang pada nge-review-review. Soalnya Maya waktu kecil nggak makanya bukan gincu Arab itu, gincu beneran. Itu gincu beneran dong. Iya. Gincu Arab itu gincu beneran, cuma warnanya hijau dan ketika dipakai itu kayak akan mengikuti suhu tubuh kita. Oh gitu. Iya, jadi warnanya itu beda-beda di tiap orang. Iya nggak, mau nggak? Betul sekali. I know. Apa sih yang paling rame diincar orang tuh kalau beli oleh-oleh haji di Tanah Abang? Berdasarkan testimoni dari abang-abang di sini ya, penjual di sini paling ramai itu kacang, kismis, dan kurma. Nanti sisanya mengikuti selera dari pembeli masing-masing, tapi paling ramai sejauh ini itu. Dan itu juga tergantung dari kebutuhan ya, misalnya untuk keluarga biasanya mereka cenderung beli kurma maupun kismis yang grade A, grade B, sedangkan kalau misalnya untuk kebutuhan pengajian biasanya grade C seperti itu, dan harganya juga mengikuti dengan kelasnya. Gimana kalau untuk pengajian gratis? Grade apa tadi C? Grade C ya. Grade C itu kayak gimana? Yang paling bagus grade-nya tuh A ya, mau nggak ya? Betul. Premium ya. gitu kalau A, kalau C itu yang B aja gitu kali ya. Mungkin mau nggak bisa menjelaskan kenapa saya jadi menjelaskan? Iya benar, kalau misalnya grade C mungkin yang tidak senikmat yang grade E dan harga grade A ya, dan harganya juga memang jauh selisihnya. Kalau misalnya dari grade C taruhlah untuk kurma mulai dari 30.000 sampai 40.000 sekilonya. Sedangkan untuk grade A itu bisa sampai dengan 330.000 sekilo. Oh, lumayan ya harganya. Berarti ini kalau tadi dari yang Mongga bilang yang paling diminati adalah cangcimen ya. Kacang. Betul. Ciki enggak sih, Kismis, tapi mungkin permen-permen gitu ya. Kerupuk-kerupuk Dan coklat gitu ya. sih? Coklat, Oh, ya coklat. betul-betul tuh. Ini dari mana aja sih barangnya, mau nggak? Ini beberapa diimpor dari, kebanyakan justru diimpor dari Arab, kemudian di sini tuh diambil dari memang yang distributor ya, sebagai distributor di sini. Jadi mereka nggak langsung impor dari Arabnya. Tapi semuanya produk Arab Saudi kan ya? Iya, terutama untuk produk makanan dan Atau ada obat-obatan. negara lain juga? Atau ada dari negara lain juga selain dari Turki Saudi? gitu mungkin yang jual karpet Untuk kata peci, Edo. sejadah bisa dari Indonesia, sedangkan kalau sajadah kalau masuk sekitar Turki, mungkin kemudian Pakistan dan sekitar ya Timur Tengah pada intinya. Oh ada juga dok. Ada berarti nggak melulu dari Saudi ya. Tapi kalau kurma nih kan kalau misalnya kita ke Tanah Abang banyak tuh kurma yang dari Jordan, dari Turki atau mungkin dari Amerika Dari bahkan. Tunisia. Dari Tunisia. Kalau yang dijual untuk oleh-oleh haji ini kurmanya dari mana? Sama ya, karena memang pun pengetahuan saya juga memang dari berbagai daerah gitu pula halnya di sini. Cuma yang dipusatkan dalam satu toko dan hampir setiap toko menjual kurma kecuali di toko-toko yang dispesialisasikan ya seperti toko khusus karpet maupun sejadah, toko-toko khusus pernak-pernik ornamen semacamnya seperti itu. Mongga ini kan sekarang masih jamaah haji kan masih ada di tanah suci nih. Ini sudah ramai nggak sih orang-orang yang beli, mungkin keluarganya mungkin ada yang dititipin supaya nanti ketika balik tuh udah ready gitu barang-barang yang mau dibagiin kepada tetangga, saudara gitu. Baik, berdasarkan testimoni sih memang dalam testimoni pedagang banyak sepanjang bulan haji ini memang meningkat ya penjualan karena memang biasanya dititipkan pada keluarga maupun kloter haji. Ada 3 kloter kan kalau nggak salah untuk haji itu, dan per kloter itu biasanya akan datang seiring dengan datangnya kloter akan semakin ramainya toko, kemudian menunggu kloter selanjutnya ramai kembali seperti itu sih. Cuma memang sebenarnya ternyata yang lebih ramai itu dibandingkan musim haji di bagian
oleh-oleh Arab ini adalah justru ketika Ramadan berlangsung dibandingkan bagi musim haji seperti ini. Oh gitu. Jadi lebih ramai orang beli dagangan mereka itu ketika Lebaran daripada Puasa. Iya puasa, ya Ramadan pokoknya, Ramadan. daripada musim ibadah haji sekarang. Iya, karena memang yang mampu untuk beribadah haji maupun umrah hanya kalangan terbatas, sedangkan untuk Ramadan sendiri bisa dilakukan oleh ya banyak pada umumnya orang Islam. Gitu. Jadi kayaknya mungkin banyak yang beli kurma kali ya untuk buka puasa. Betul, dan kalau menjelang Idul Fitri juga orang-orang akan stok kembali kurmanya untuk datang untuk mengunjungi maupun dikunjungi oleh keluarga saat Lebaran. Tapi kalau bicara dari sisi keramaian gimana? Testimoni dari pedagang tuh kayak apa sih? Soalnya pengalaman nih ya kalau misalnya lagi liputan ke lapangan gitu ya, ke para pedagang biasanya selalu akan curhat, duh lebih sepi dari tahun lalu, selalu bilangnya gitu. Tadi katanya kan lebih rame. Iya makanya kalau curhat pedagang nih terkait omset bulan ini atau dibandingkan dengan ibadah haji sebelumnya, kayak apa sih? Mau nggak? Di beberapa toko yang saya tanyakan sih sejauh ini sama dengan sebelumnya ya, sudah sama dengan seperti tahun lalu ramainya. Cuman mungkin memang terasa ketika dibandingkan dengan pandemi yang masih sepi dan sudah selesai pasca pandemi itu justru kembali seperti dahulu kala, karena memang kan haji juga ada kloternya dan kurang lebih sama mungkin seperti itu sih. Curiga kayaknya abang-abangnya curhat sama Mongga nih bukan soal omset deh. Soal apa dong? Masalah pribadi kayaknya. Curhat. Masih sama kayak tahun lalu Mbak gitu ya. Tapi ada, setelah itu itu adalah jawaban dari Mongga. Jawaban dari abangnya kita juga punya, ada video wawancaranya. Kita lihat video yang satu ini. Ini dia. Jualan apa aja sih Bang? Perlengkapan haji dan oleh-oleh sih, kayak kurma, kismis, kacang Arab, sajadah, dan air jam-jam, dan masih banyak lainnya. Biasanya orang rame kesini kapan sih Bang? Insya Allah sih di akhir bulan ini karena ada pemulangan haji juga sih di tanggal awal bulan 18-17 ya? Iya, 18. Oke, terus selain itu biasanya rame kapan lagi? Itu full 1 bulan pasti ramai. Berarti selama bulan haji itu rame biasanya ya? Ramai biasanya. Orang-orang paling sering oleh-oleh haji itu yang dibeli apa sih? Kurma, air jam-jam, kismis, terus kayak sejadah dan perlengkapan lain. Tommy boleh ceritain mungkin tradisi membeli oleh-oleh haji di Tanah Abang ini seperti apa sih? Tradisinya itu ya kebanyakan sih karena buat oleh-oleh bagi jemaah yang umroh maupun haji. Itu mereka. Jadi ya tradisinya mereka kan untuk bagi-bagi buat sanak famili sama keluarga tuh kan. Nah jadi ya karena di toko kami ini kebetulan oleh-olehnya lengkap, kami menyediakan apa aja ada yang khas dari Timur Tengah. Jadi ya kita bisa simpul kayak contohnya kacang Arab itu kita ready semua produknya. Itu bisa dibagiin 1 bungkus 1 kilo ini bisa sampai kalau dibagi ke plastik kecil kemungkinan bisa sampai 60 sampai 70 gitu. Itu tadi yang dibagikannya melalui custom kemasan ya? Nah kemasan kebetulan juga kita ada yang dari paper bag walaupun dan dari kemasan lama. Kalau kemasan lama kita bisa request. Isinya bisa macam-macam dari kurma, biji, kismis, air jam-jam. 1 kotak ini berapa harganya Bang? 1 kotak ini variasi ya, tergantung isi. Nah, ini ada pertanyaan nih Mongga. Erna kali ya harusnya nanti kita konfirmasi ya. Coba tanya sama Mongga kali dia tahu. Mongga tahu nggak beda harga beli di Tanah Abang dengan beli harga yang langsung di Arab Saudi? Kira-kira perbedaan harganya seberapa? Ada nanya nggak sama pedagangnya? Tadi ada, cuma memang dia nggak kasih tahu nominalnya. Dia bilang harganya justru nggak beda jauh. Mungkin kalau misalnya beli dari langsung dari Arab Saudi akan lebih mahal untuk pengirimannya maupun ya ketika membawanya, karena kan ada charge lebih ya untuk naik pesawat, seperti itu sih kurang lebih. Dan justru yang dibandingkan harganya jadi pesaing di Tanah Abang di sini adalah pesaing di e-commerce, dan di e-commerce katanya jauh lebih murah lah, dan itu juga menuai protes dari warga yang langganan ya, kenapa kok di e-commerce lebih murah sedangkan di sini lebih mahal. Dan hal yang bisa dikatakan oleh pedagangnya adalah ya di sini
pembeli bisa mencoba langsung kualitasnya, sedangkan kalau di e-commerce nggak bisa. Dan untuk timbangannya sendiri juga di e-commerce belum bisa dipastikan sesuai dengan harapan, misalnya satu kilo kurang atau semacamnya seperti itu. Ya itu kekurangannya kalau beli online ya. Tapi kalau harganya lebih murah, nggak apa-apa, juga. Tergantung orangnya masing-masing ya. Tergantung budgetnya juga ya. Oke, terima kasih Mongga untuk laporannya. Aku titip kurma berlapis coklat, ada nggak? Tetap titip. Tinggal japri ya nanti ya. Iya oke deh kalau gitu. Nggak dijawab loh sama Mongga loh, jahat banget. Kata dia malas banget. Ya. Enggak bercanda. Enggak sih, kalau enggak bercanda juga sih. Ini emang. Terima kasih Mongga, sampai jumpa lagi. Bye. Dadah. Terima kasih, bye-bye. Selamat belanja. Hari ini tuh kita rindu loh. Sama siapa? Ada yang gak datang hari ini. Oh, NTMC ya. Kemana kah Brigadir Ade dan kawan-kawan, teman-teman? Brigadir Ovel. Rimbanya. Padahal udah disiapin lagu loh sama Edo loh, Brigadir Ovel loh. Gue kangen Brigadir Jogja. Bribda Ecclesia, gue kangen tuh. Iya harusnya kita Brigadir tadi live Jessica. dari Jogja. Harusnya Mas Rofik live-nya dari kantor polisi aja. Jadi sekalian. Ya ampun, banyak maunya ya kita ya. Emang BM banget kita nih. Kita juga habis ini mau belajar supaya nggak banyak mau detikers. Karena kita akan belajar gimana sih caranya supaya hidup minimalis, nggak banyak mau gitu. Bisa emang? Katanya sih bisa. Gimana caranya? Gak nih susah sebentar ya. lagi di Sunset Talk-nya Detik Sore. Nggak cuma Hore. You're still watching Detik Sore, nggak cuma Hore. Ih, kita udah di Sunset Talk, tapi lagi-lagi sedihnya background kita bukan sunset yang indah nih Detikers, sayang sekali. Sebenarnya di pojok tadi tuh kelihatan dikit ada semu-semu merahnya dikit, tapi enggak. Langit Jakarta itu terlalu banyak polusinya. itu Mayang bilang ya, tapi benar. That's fact. Tapi benar. Itu benar, lihat aja langitnya abu-abu padahal nggak mendung loh. Polusi dari segi udara, polusi dari segi suara, polusi dari orang-orangnya juga banyak yang bikin polusi. Itu bukan aku yang bilang, itu Edo yang bilang. Berarti kan Orang-orangnya bikin polusi karena apa? Karena bilang mereka orang banyak Jakarta. mau. Sebelum Anda menyudutkan saya stop di depan dulu. Jangan ngamuk-ngamuk, sabar. Iya. Sabar. Karena kita udah kedatangan bintang tamu lagi nih untuk Iya. Sunset Talk. Seperti biasa kalau Sunset Talk itu pasti kita akan membicarakan sesuatu yang inspiratif. Kali ini kita akan berbicara mengenai minimalism alias hidup minimalis. Apa bisa hidup minimalis di dunia, di Jakarta yang seperti sekarang ini yang penuh banyak dengan sekali. godaan ini. Godaan ini apakah kita bisa menangkalnya? Mari kita tanyakan kepada Mbak Cynthia. Cynthia bukanlah musuh tapi lestari di sini. Halo. Dari komunitas Life with Less. Betul. Is it true? Betul. Oke, betul ya. Minimalis. Live-nya pakai Y ya. Gimana? Live-nya pakai Y. Live-nya pakai Y. Oh, Iya, jadi LYFE. iya. Oh, ala-ala ini, ala-ala kekinian Gen Z. nih. Gen Z banget Gen ya. Z. Mbak Cynthia berarti Gen Z juga nih. Enggak, saya milenial. Oh iya. 95 tuh apa? Milenial ya? Iya, 96 tuh baru masuk Gen Z sih. Iya. Oh Millennial ini akhir. millennials Millennial akhir akhir, ya. ya. Oke, bisa lah Mepet-mepet Gen masuk Z. lah Gen Z. Aku tadi pas begitu ketemu sama Mbak Cynthia, yang aku tanyakan langsung adalah Mbak Cynthia stylenya ini apakah ini style minimalis? Karena kalau dari yang sepengetahuanku yang dangkal ini mengenai minimalism itu adalah salah satunya decluttering baju gitu ya. Tapi kalau ngelihat outfitnya Mbak Cynthia hari ini very chic, very elegant gitu dengan layering yang banyak gitu. Explain to us minimalism itu apakah seperti ini kah atau apa Oke. gitu? Ini sebenarnya salah satu mitos kali ya dari minimalism tuh, banyak orang yang merepresentasikan minimalism itu hanya monokrom gitu ya, beige color, natural color. Tapi kan setiap orang tuh semuanya beda-beda ya. Ada orang yang memang dia suka sama monokrom gitu ya, ada yang enggak. Kebetulan aku tuh enggak terlalu suka sama outfit yang
hitam gitu ya, putih dan segala macam. Jadi sebenarnya minimalism itu nggak bisa dilihat based on fashionnya aja sih gitu. Karena actually hari ini tuh aku ada 2 tempat. Ini tempat yang kedua aku pergi, dari pagi aku udah pergi, terus kemudian pulang lagi. Dan ini tuh kemarin juga udah aku pakai. Jadi aku tuh outfit repeater. Baju ini usianya mungkin sekitar 6 tahunan. 6 tahunan dan sebagai seorang yang belajar jadi minimalis gitu ya. Aku tuh punya baju tidak banyak sih sebenarnya. Cuman sekitar 35 pieces. Tapi semuanya dipakai terus-menerus dan repeat terus gitu. Tapi nggak semuanya hitam putih seperti yang mungkin ada di pikiran banyak orang. Gue lanjutin dikit ya, Do ya. Ya gak apa-apa. Dikit aja. Lanjut lagi. Gue tahu Edo punya banyak pertanyaan yang tajam-tajam. Tapi kita santai dulu, santai dulu, Do. Gue mau lanjutin lagi dikit nih, dikit aja ya. Melanjutkan. Ih, jadi lupa kan gue mau nanya apa? Apa? Enggak, kenapa memilih gaya hidup minimalis? Dan dari kapan mulainya? Oke, sebenarnya awal mulanya tuh 2018. 2018 itu awalnya aku tuh sangat-sangat konsumtif ya Kak. Jadi waktu itu tahun 2016, 2017 udah mulai kerja. Terus ngerasa financial independent, punya gaji lah ya. Kan kalau anak kampus kita serba terbatas ya. Mau beli apa susah. Kita punya prinsipnya YOLO kan. Jadi memaknai YOLO itu setelah udah beli punya apa uang, aja. Iya beli apa aja karena hidup cuma sekali gitu kan ya. Sehingga barangnya tuh numpuk di rumah dan kartu kredit aku tuh luar biasa deh. Tagihannya. Udah gitu udah 2 lagi kan. Terus pada saat lagi foya-foya tiba-tiba secara langsung gitu ya kontan harus jadi sandwich generation. Bokap bankrupt. Kemudian aku harus terpaksa mengambil KPR rumah, dimana aku tuh nggak punya tabungan sama sekali gitu. Dari situ tuh mulai bertobat lah ya, bertobat. Terus aku sadar kalau spending aku yang banyak itu nggak cuman beli-beli barang, tapi juga hangout. Karena aku lifestyle ya. Iya, karena aku tuh menjadikan rumah dan kosan itu cuma tempat tidur doang gitu ya. Ternyata ketika dilihat-lihat, kenapa cuma dijadiin tempat tidur doang? Karena nggak betah, bosan gitu ya. Sumpah mungkin ngeliat barang yang begitu banyak, setiap buka lemari ngomongnya nggak punya baju, padahal bajunya luar biasa banyak gitu kan. Nah dari situ aku sama temanku tuh satu kosan kan, kita keluarin 80% barang yang kita punya itu kita jual-jualin. Ya pertama uangnya untuk dijadiin buat tambahan biaya hidup gitu ya. Oh kayak garage sale gitu ya? Waktu itu aku jualnya di aplikasi online gitu sih. Nah yang kedua setelah jual-jualin barulah kita mulai cut spending gitu. Cut spending ternyata beli yang penting-penting aja tuh sangat menolong kita di situasi yang nggak menentu gitu loh. Kita nggak pernah tahu ya ke depannya ada apa gitu ya. Kayak pandemi kemarin kan ekonominya nggak stabil dan lain-lain. Terus nggak cuman cut spending, tapi aku juga cut beberapa relationship yang mungkin ngarahin ke spending yang jadi konsumtif. Iya, betul. Oke. Oh ini berarti learn from experience ya, dari mistake gitu ya. Dari situ baru cari tahu apa sih hubungannya beberes ini sama mental health. Karena aku berasa banget hidupnya tuh jauh lebih tenang, terus bisa mikir solusi ke depan pada saat lagi ada masalah finansial itu. Karena minimalism lifestyle ini. Nah aku baru kenal sama istilah minimalism dari situ. Ternyata yang aku lakuin tuh bukan beberes, tapi decluttering namanya. Jadi decluttering dan beberes itu ada bedanya. Kalau beberes kan lebih ke mengkategorikan barang ya. Sedangkan kalau decluttering itu ada memilah dan mengeliminasi. Jadi ada proses yang penting pengurangan sama yang nggak penting gitu ya. Gitu. Edo mungkin mau nanya sikat tuh. Nggak dengerin Mbak Cynthia ngomong tuh kayak berkaca. Karena I used to
sampai Until sekarang, now. Until now. sampai sekarang. Until now. Kalau kata dia, kalau soal hobi jangan ikat aku Iya, jangan lepaskan aku. Ini susah gitu. Mbak, gimana cara menerapkan gaya hidup minimalis dengan memperhatikan kualitas daripada kuantitas ini untuk orang-orang yang punya hobi. Biasanya tuh when it comes to hobi kita tuh jor-joran gitu. Susah untuk bisa nggak spending banyak gitu, Iya. Mbak. Hobi apa koleksi? Iya, Hobinya tuh mengoleksi memang. koleksi macam-macam. Koleksi Gini, aja dulu pokoknya. Aku percaya ada bedanya antara hobi dan koleksi sih. Karena hobi itu sesuatu yang berjalan. Artinya kita ngelakuin terus. Karena kita cinta kan. Hobi itu hobi itu dia keterikatannya itu sama we love to do it gitu loh. Sedangkan kalau koleksi itu kadang bias. Kadang-kadang kita hanya obsesi memiliki sesuatu hanya karena kita bisa memilikinya aja. Kayak we have money, so we need to buy the recent collection misalkan kayak gitu. Jadi makanya aku tanya hobi apa koleksi karena Hobi dan koleksi. jadi kalau aku pribadi dan mungkin ada beberapa orang yang minimalis di luar negeri sana gitu, dia nggak terlalu suka sama istilah hobi dan koleksi gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang sebenarnya ketika kita cinta ngelakuinnya, kan sebenarnya yang paling esensial kan membuat kita happy ya. Nah, ketika kita cinta ngelakuinnya, ketika kita happy, ya duit aja gitu. Tapi mungkin ada yang bisa dikurangin di lain sisi gitu loh. Maksudnya apakah ada nggak ramuan atau mantra-mantra atau mungkin cara-cara supaya kita tuh bisa memupuk perlahan sedikit demi sedikit supaya makin minimalis gitu gaya hidupnya? Oke. Yang pertama mungkin coba pakai yang ada ya. Mungkin aku set aside hobi tadi ya. Tapi kalau mau mulai minimalism, teman-teman bisa mulai dengan pakai yang ada. Jadi misalnya udah punya baju dari 6 tahun yang lalu, ya dipakai terus gitu. Karena kan ketika kita punya baju itu pertama kali, kita senang, happy ngeliatnya. Terus kenapa sampai akhirnya begitu buka lemari bilang kita nggak punya baju? Apakah baju Karena tersebut udah nggak muat lagi Mbak? Bisa jadi itu yang logik gitu ya. Iya. Tapi kan ada beberapa orang yang bilang nggak punya baju ya simply karena iya bosan aja. Oh iya iya. Kalau sekarang tuh karena ada profesi baru sebagai content creator tuh jadi ada urge untuk beli sesuatu yang baru, kayak tiba-tiba apa haul, jadi mau nggak mau kayak beli banyak terus untuk dikontenin gitu, mungkin ya bisa jadi salah satunya. Tapi emang kayak kalau kita berbicara mengenai girl math, iya nggak sih, cewek tuh sebanyak apapun baju tetap aja bilangnya nggak punya baju. Girl math tuh salah tahu. Apa? Sesat pikir. Ya kan kalau di sosmed tuh girl math biasanya cewek tuh berpikir sesuatu yang sebenarnya nggak logis gitu loh. Iya Ngerti gak makanya, sih? iya makanya. Ya itu namanya juga cewek. Cewek selalu benar, jadi apapun yang kita pikirkan benar. That's why the woman right next to me, sitting right next to me, because women's always right. Kadang-kadang saya juga di left, tapi saya akan bilangnya di right dari sana. Dari sana. Nah itu tadi kalau kita bilang girl math yang ya let's say nggak logis ya, kurang logis lah kalau kita bilang baju sebanyak itu tapi nggak punya baju gitu kan. Untuk mengubah pola pikir itu apa sih yang harus kita terapkan terlebih dahulu? Karena kayaknya kalau dari tadi yang Mbak Cynthia sampaikan, kita nggak cuman berbicara mengenai lifestyle, but it's more like mental health. Itu mind aku style jadinya. Bisa jadi mind style. I mean itu menarik banget sih, karena kita nggak tahu ternyata beberes itu bisa untuk mengobati sesuatu di dalam diri kita atau mengisi kekosongan mungkin. How to change that mind? Oke. Di LWL sendiri komunitasku tuh ada campaign namanya bijak berkonsumsi. Jadi memang yang namanya konsumsi itu tidak ada yang salah karena kita sebagai manusia semua orang pasti berkonsumsi, even for the minimalist one gitu ya. Tapi yang salah itu kan ketika kita kejebak sama over consumerisme. Itu kan jadi terjebak masalah tuh di situ gitu ya. Bisa jadi kejebak irresponsible consumption, ke debt, hutang ya.
kemudian ke masalah lingkungan belum gitu ya. Terus juga ke mental issue kayak FOMO, jadinya insecurities dan lain-lain gitu. Itu yang jadi masalah ketika kejebak konsumerisme tadi. Nah, gimana caranya kalau di LWL kita punya bijak berkonsumsi. Jadi bijak berkonsumsi itu ajakan buat teman-teman itu mulai memilah lagi nih apa sih sebenarnya yang esensial untuk kita consume gitu. Karena everything that we consume it takes planet resources. Ya gak sih? Setiap yang kita consume selain ngambil planet resources tapi juga ngambil resources yang di diri kita yang terbatas, which is money, time, effort, atensi. Itu kan sesuatu yang terbatas tapi precious gitu loh buat kita. Jadi kalau dulu mungkin orang-orang mengadaptasi YOLO itu memaknainya dengan ya mumpung gue hidup cuma sekali, gue beli apapun within my power gitu, which is money. Mungkin sekarang perlu digeser, YOLO, tetap YOLO, tapi karena kita hidup cuma sekali, so pilah-pilahlah dengan bijak apa yang mau lo consume gitu. Mungkin dari YOLO bisa diganti jadi YODO, Mbak. You only die once. Aduh. Ya. Karena kita tuh mati tuh cuma sekali, jadi nggak ada nyawa kedua, ketiga. That's why you need to optimize your life with those kind of something gitu yang diceritakan sama Mbak Cynthia tadi gitu. Gitu Mae. Iya. You only die once. You don't have another life. Takut banget. Tapi ini ada Gen Z yang setuju sama YOLO nih kayaknya. YOLO banget. YOLO banget kalau dia. Terus ketika pertama kali menerapkan minimalism ini, yang pertama kali dilakukan apa nih selain decluttering tadi yang akhirnya baju-bajunya dijual gitu. Karena kan kalau minimalism itu nggak cuma sekedar dari baju-baju aja, tapi juga lifestyle juga tadi kan sampai mengkat pertemanan juga, relationship juga kan, sampai ngekat sejauh itu kan, itu artinya cakupannya luas banget ya. Ya karena di minimalism itu kita kenal sama istilah clutter. Jadi clutter itu everything that prevent us dari esensialitas kita gitu. Jadi mungkin distraction kali ya. Distraction itu adalah clutter. Nah, clutter itu bisa berbentuk fisik, bisa juga nggak kelihatan, which is kayak digital, kemudian juga pertemanan, love relationship juga termasuk gitu ya. Mungkin juga productivity yang nggak jelas gitu. Itu juga termasuk bisa jadi clutter gitu. Jadi sebenarnya minimalism itu ya memang nggak cuman physical things aja yang perlu kita reduce gitu ya, tapi juga banyak hal, segala aspek yang menghindari kita dari esensialitas kita. Makanya ada istilah namanya less is more kan. Nah, less is more itu tuh personalized banget Kak. Jadi misalnya nih kamu itu less is more-nya sekarang gitu ya, pengen punya lebih banyak tabungan, more saving. So apa yang harus dilakuin? Less spending atau cut the spending gitu. Misalnya aku gitu ya, aku kepengen lebih produktif gitu ya. Jadi yang aku lakuin adalah less noisy gitu, atau less noisy atau less clutter di dunia kerja aku gitu. Jadi supaya aku bisa lebih produktif. Jadi setiap orang tuh bisa beda-beda less is more-nya, dan mungkin hari ini tujuan less is more-nya tadi untuk bisa dapat tabungan lebih banyak. Mungkin 5 tahun ke depan akan berubah lagi ketika mungkin udah punya suami, udah punya anak gitu. Itu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu gitu. Jadi sebenarnya fleksibel ya, nggak cuman dengan satu konsep ya, indikator. Tapi sebenarnya berarti Edo ini dong, minimalis juga dong. Karena kan kalau malam minggu sendiri, jadi nggak perlu traktir pasangan. Nggak single. Soalnya gue selama ini selalu promosi nih ke Detikers, Edo single nih karena gue baca. You don't have to be alone if you're not single. Cie. Soalnya kalau baca komentar-komentar di postingan Instagram Detik, komentarnya cewek-cewek gini, ih reporternya lucu. Ada banyak dok. Ada. Iya kan. Mau nanya soal minimalisme kan adalah gaya hidup yang pada akhirnya bermuara ke lingkungan ya. Bagaimana salah satunya efeknya salah satunya. Iya.
salah satunya efeknya bermuara ke lingkungan. Tapi apa aja sih habit dari seorang minimalis ini? What's happening with my mic? Oke, apa enggak juga? Apa sih habit dari orang yang minimalis ini selain daripada misalnya decluttering pakaian, terus misalnya apa tuh belanjanya lebih selektif gitu misalnya, atau misalnya karena tujuannya adalah buat lingkungan, misalnya dia mengurangi yang namanya menggunakan kendaraan pribadi gitu. Apakah itu termasuk atau ada habit-habit lain nggak yang harus dilakukan seorang supaya bisa dibilang sudah menerapkan gaya hidup minimalis? Aduh, tadi aku dikasih kode-kode nih, tapi aku nggak menangkap sinyalnya. Oh, single. Aduh. Oke, lanjut ya. Silakan. Jadi salah satu yang benar sih tadi katanya Kame bahwa memang dengan kita belajar jadi minimalis tuh salah satu muaranya memang mendukung sustainability gitu ya. Karena kan tadi everything we consume it takes planet resources. Kalau misalkan banyak, mungkin kakak sering ngedengar kampanye-kampanye lingkungan gitu kan, recycle. Tapi sebenarnya recycle itu kan tahap akhir ya. Sampah itu kan ada kalau misalkan kita konsum. Makanya kalau kita jalanin minimalism, apa yang kita konsum kan akan jauh lebih sedikit. Sehingga itu udah jadi salah satu cara untuk mulai sustainable living gitu loh. Kita mulai dengan mengkonsumsi yang penting-penting aja, sehingga sampah yang dihasilkan pun tuh nggak akan banyak atau setidaknya lebih bertanggung jawab gitu. Yang kedua, menghindari yang haul tadi hanya karena for the sake of content gitu. Kayak misalnya karena gue udah pernah pakai baju ini gitu ya di posting Instagram, terus gue nggak mau pakai baju lagi, so I need to buy new clothes again and again gitu. Sehingga mungkin yang dilakuin sama seorang yang belajar jadi minimalis, dia jadi outfit repeater. Ada barnya kan, terus juga dia pakai yang ada, atau mungkin seeking for second hand clothes, maybe dari lungsuran. Ya sih, kayak sekarang kan ada acara tuker-tukeran barang. Terus juga bisa renting ke platform yang banyak sekarang ya. Sehingga banyak banget hal yang bisa kita konsumsi tanpa harus membeli baru. Jadi beli baru tuh boleh dan lumrah untuk dilakukan, tapi itu bukan jadi opsi yang paling pertama untuk dilakuin gitu loh. Berarti kamu kontra fast fashion banget ya? Iya, aku udah nggak pakai fast fashion dari kayak 2017-an aku udah nggak pakai sih. 2017, 2016 mungkin udah nggak pakai lagi. Artinya apa yang kamu pakai dari saat memulai minimalism lifestyle itu memang sesuatu yang bisa di mix and match, kemudian bisa dipakai ulang lagi, dan juga mungkin kalau tadi yang diceritakan bahkan juga punya relationship yang akhirnya jadi lebih sehat gitu ya. Lebih sehat secara mental iya. Kalau lebih sehat secara badan untuk orang-orang yang jadinya memilah makanannya, pola makannya, mungkin pola olahraganya pasti jadi sehat ke badannya juga. Gitu. Wih, ngaruhnya banyak ya. Kalau Edo, apa yang sudah dirasakan? Saya pengen berbagi dengan orang lain barang-barang saya punya, jadi bisa tukeran. Oh, bukan dikasih, gratis? Nggak mau. Masih maunya lo ngasih apa, gue ngasih apa. Oh, gitu. masih ada barter value ya. Iya, itu juga soalnya yang dimiliki oleh sama lagi. Yang diselenggarakan sama Life with Less ini. Life with Less ini yaitu ada acara saling tuker barang ya Mbak ya. Yang namanya saling silang ya. Saling silang apa silang-saling? Saling silang. Saling silang. Cerita dong dikit saling silang ini acara apa dan manfaatnya apa buat kita? Jadi saling silang sendiri itu sebenarnya tuh wadahnya tuh berupa Telegram group awalnya. Jadi Telegram group untuk jual, beli, beri ataupun adopsi barang bekas hasil decluttering. Nah sekarang tuh kalau nggak salah udah ada 6.000-an lebih member di dalamnya. Setiap Rabu sampai setiap Jumat itu orang tuh bebas mau jual, mau beli barang bekas, mau ngasih barang bekas secara gratis, atau mau ngadopsi barang bekas punya orang lain seluruh Indonesia gitu. Kemudian pas abis pandemi kita bikinlah saling silang yang online ini into offline events, which is jadinya saling silang free market. Namanya kan free market ya. Jadi di sini nggak kayak pre-love market biasa.
di sini beneran gratis. Jadi saling silang free market itu pasar barang bekas layak pakai gratis dengan sistem tukar atau barter. Misalnya kamu bawa 5 barang bekas di rumah yang habis decluttering, nanti kita akan kurasi. Kalau lolos kurasi misalkan 3, itu kita kasih token berupa tutup botol bekas. Nanti token tutup botol bekasnya itu bisa dipakai untuk mengadopsi barang orang lain yang sudah kita kurasi juga sebanyak 3 buah. Gitu. Jadi lewat event ini kita pengen ngasih awareness ke orang-orang bahwa nggak selalu harus beli baru untuk mencoba sesuatu yang kamu butuh gitu, atau mencari sesuatu yang kamu butuhin gitu. Ini tiap minggu acaranya? Kalau saling silang free market nggak tiap minggu sih, mungkin 3 bulan sekali 3 bulan ya. sekali. Tapi kalau telegramnya setiap minggu jalan. Berarti itu saling silang free market itu akan ada update-update-nya di sosial media ya, di Instagramnya ya? Iya, di Bersaling Silang namanya. Bersaling Silang, nanti aku follow, aku mau ikutan itu. Aku sangat. Apa barang yang mau Nanti aku ajak jadi donatur ya, jadi giver sebutannya. Beneran ya ajak aku ya? Bener ya? Iya bener. Soalnya kadang ini terlepas dari keinginan gue untuk hidup minimalis, keinginan ada gitu. Tapi kayak ketika oke, let's say terima endorse barang, kan ada kontrak kerja juga nih ya sama satu brand gitu ya. Misalnya kita continuously akan dapat asupan barang-barang yang update, yang apa, yang tanggung jawabnya adalah secara digital itu kan ya. Kadang dipakai, kadang enggak. Iya bener, jadi mungkin untuk lebih bervalue lagi mungkin nanti akan bisa kita sharing gitu ya, yang sudah mungkin yang sudah out of date atau gimana, tapi dengan kondisi yang masih oke gitu kan. Itu sebenarnya mungkin jadi permasalahan most of people yang bergerak di dunia digital juga ya. Pertanyaan terakhir Mbak Cynthia, sudah siap? Satu kata, gimana caranya supaya bisa hidup konsisten menjadi seorang minimalis? Aduh, konsisten tuh paling susah ya. Kayak sebuah gaya hidup deh, itu kan challenge-nya konsistensi ya. Apalagi kalau kita tuh apalagi kalau kita kan hidup itu kan ada stage-nya ya. Tadinya single, terus nikah, punya anak 1, punya anak 2 gitu ya, punya anak 3 gitu ya. Nah, setiap stage itu tuh pasti melibatkan orang lain, sehingga barang-barang tuh pasti akan nambah. Betul. Mau gak mau. Dan itu secara alamiah gitu ya. Nah, untuk bisa konsisten dan biar gak kesentil juga ya, pasti ada perang batin tuh di situ. Di situ menurut aku biar bisa konsisten mungkin bisa melingkupi diri sama orang-orang yang juga satu pemikiran. Jadi dekatkan pada ekosistem yang mendukung. Iya, gitu ya. Iya, biar nggak lepas setidaknya gitu. Atau balik lagi sih ke awal itu, sebenarnya kalau udah tahu enaknya apa jalanin minimalism gitu ya. Kalau aku pribadi tabungannya jadi lebih gendut. Kemudian juga nggak banyak mikirin omongan orang sih. Dan itu happy banget rasanya, sehingga kalau lagi ada di fase-fase yang sulit, get back into the goalnya lagi. Dan insya Allah ntar pelan-pelan bisa mulai bijak berkonsumsi lagi. Bijak berkonsumsi, minimalis. Jadi buat orang-orang yang mau tabungannya gendut dan juga pikirannya lebih healthy, ya coba diterapin gaya hidup minimalisnya. Kalau misalnya sulit, ya tinggal ditanyain ke Mbak Cynthia ya. Balik lagi mungkin tadi yang seperti Mbak Cynthia bilang, bahwa kalau mau konsisten supaya godaannya semakin sedikit, kelilingilah diri kita dengan orang-orang yang sama-sama mau mencapai goals yang satu tujuannya ya. Jadi kalau di kantor kamu banyak orang yang anti minimalis, resign sekarang. Edo ya, mau resign ya? Oh ya ampun. Memang ini adalah wartawan penggiring opini. Detikers, terima kasih banyak Mbak Cynthia anyway. Sama-sama, terima sudah kasih. Bersusah payah menerjang tendean macetnya sampai ke sini. Rumahku di Pejaten. Oh, rumahnya di Pejaten, dekat ya. Meskipun dekat tapi Pejaten ke sini lumayan macet ya. Kalau pakai Transjakarta bisa cepat kok. Ya kalau pakai Transjakarta cepat. Terima kasih Mbak sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih juga buat Detikers yang sudah setia juga nemenin kita dari jam 3:30 tadi sampai jam 6 sore ini. Iya. Ya, 6 sore lebih 6 menit. Sorry banget kita lewat dari jamnya, tapi nggak apa-apa. Semua demi Detikers biar dapat informasinya yang komplit ya Maya. Betul, dan juga akurat pastinya. Mbak Cynthia, nanti kalau kita mau ajak untuk
menyampaikan atau ngomong tagline kita ikutan. Kalau kita bilang detik sore, tagline-nya adalah jangan tidur lagi. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore lagi. Gak cuma hore lagi. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Yang jangan tidur lagi hilang sekarang dari pikiran Mbak Cynthia. Gak cuma hore-hore ya. Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Cuma hore-hore. Oke, kalau gitu Detikers, kita ketemu lagi besok sampai hari Jumat nanti kita masih nemenin Detikers. Pokoknya nggak tahu Edo ya. Katanya mau cuti. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi besok. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye-bye.